Disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall iNews Tower Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Heboh ijazah asli atau palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Cerita lama yang mengemuka sampai Universitas Gadjah Mada pun bersuara. Jengkel difitnah, Jokowi siaga ke meja hijau. Langkah hukum akan segera ditempuh. Tudingan ijazah palsu Jokowi sebenarnya fakta atau fitnah? Sah atau absah, kemana ujungnya? Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Saya akan panggil ke panggung Rakyat Bersuara Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, Bung Silvester Matutina. Nanti akan kembali. Oke, sudah datang. Bung Silvester, apa kabar? Oke, sebelah sini Bung ya. Terima kasih. Apa kabar Bung? Baik. Terima kasih. Sebelah sini Bang. Ya, Bung Silvester. Oke. Ditukerin boleh. Biar. Oke. Lalu kemudian saya panggilkan pakar dan telematika yang kemarin ikut mendatangi Universitas Gadjah Mada, Bung Roy Suryo. Ini saya lihat di dalam baju, dalam jasnya ada kaos. Saya udah deg-degan nih. Oh nanti pasti. Perkenalkan dulu salah satu dari 4 orang yang mungkin akan dilaporkan. Oh, wah ini udah nantangin. Tapi saya mau nanya lu sebentar. Ya. Ini apa ini? Oh, selaku mahasiswa UGM asli dulu, pasti sangat bangga kalau memakai ini, namanya pin aktivis, disematkan oleh rektor. Kenapa mesti digarisbawahi asli? Ya asli, Emang ada yang palsu? Gak mungkin rektor waktu itu memberikan pin ini untuk mahasiswa. Oh ini pas wisuda? Bukan, ini untuk pas kegiatan. Pas kegiatan? Pas kegiatan. Ya, kalau kegiatan nggak lulus kan juga dapat ini juga berarti? Ya enggak lah, ya kan nggak mungkin masa lulus berani masang-masang pin, malu lah. Okay. Kalau masih punya malu. Iya. Ya. Jasnya mau dibuka nanti? Nanti. Okay. Itu isi hati harus dibuka nanti. Guru besar Unisula yang ditunjuk Pak Jokowi sebagai penasihat hukumnya, Profesor Firmanto Laksana Pangaribuan. Yang tadi konferensi pers ya, kita break news tadi di Menteng, betul? Ya, betul. Oke, silakan Prof. Jadi ada yang mau dilaporkan? Loh, kok langsung salaman? Jadi sebentar, yang mau dilaporkan itu Mas Roy Suryo salah satunya. Nanti tunggu tanggal. Langsung konfirmasi beliau. Lalu kemudian saya panggilkan Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis TPUA, Bung Rizal Fadilah. Pak Rizal, apa kabar? Ini kemarin ketemu Pak Jokowi juga? Alhamdulillah ketemu. Nanti cerita apa ya? Siap. Langsung tatap muka dengan Pak Jokowi ya? Iya, silakan. langsung. Ketua Umum Rampai Nusantara, Bung Mardiansyah Semar. Bung Semar. Selamat malam Bung Semar. Malam. Jadi Mas Roy Suryo itu emang harus gimmick. Oke. Aiman, karena kalau nggak gimmick nggak didengar. Oh. Jadi semuanya apa yang disampaikan gimmick? Harus gimmick. Soal fakta atau gosip atau Nonsen. nonsen, maksudnya isinya nonsens. Kosong. Jadi Kosong. harus gimmick dia. Jadi memang harus itu nilainya. Oke, silakan dipegang. Kita berikan tepuk tangan untuk Bung Semar. Dan pegiat media sosial Bung Mustafa Narawardaya, Bung Tova Lemon. Saya bilangnya Bung Tova Lemon atau Bung Mustafa Narawardaya? Lemon aja karena pendapat saya kecut-kecut. Oke, ini hari ini auranya beda. Nggak ada ketegangan, tapi semangat yang luar biasa. Karena mereka punya keyakinan masing-masing. Saya tanya dulu ke Bung Profesor Firman. Bung Firman, Anda tadi melakukan konferensi pers. Ada Pak Jokowi juga tadi. Betul. Dan yang menyita perhatian adalah 4 orang akan segera dilaporkan. Saya konfirmasi dulu itu, betul? Ya, sementara 4 orang. Oke. Inisial. Sementara 4 orang. Betul. Dan 99,99% akan dilaporkan. Demikian, seperti yang disampaikan Bapak tadi kan? Tudingannya adalah penyebaran berita bohong dan pencemaran nama baik. Betul. Fitnah. Anda meyakini fitnah? Ya, tadi kami menyampaikan final resum kami. Hasil kajian analisa
detail kami. Makanya kami serahkan tadi, kemudian kita sedikit bahas, terus tentu kita sampaikan itu kepada prinsipal dan menunggu dari prinsipal nanti. Prinsipal saya Pak Jokowi. Pak Jokowi. Oke, tadi disampaikan secara hukum konstruksinya seperti ini, dugaannya seperti ini, pasal-pasalnya seperti ini. Saya ingin tanyakan, apa respons Pak Jokowi? Sebenarnya Bapak itu kalau dari tadi dia sampaikan, dia menyayangkan. Kenapa kita sudah berkali-kali menyampaikan, ini kan sejak 2023 ya, sudah 2 tahun. Sebenarnya sudah kita di-challenge berkali-kali, kan gitu. Dan sudah kita patahkan, sudah kita kalahkan. Bambang Tri waktu itu kan? Ya. Bambang Tri Mulyono. Ya, Betul ya? dan di PT UN sama di Pengadilan Jakarta Pusat. Kemudian kemarin juga sudah kita sampaikan berkali-kali bahwa ijazah Bapak itu ada, Bapak alumni UGM. Dan sudah diverifikasi, dikonfirmasi, diklarifikasi pihak UGM. Seperti itu. Dan sudah disampaikan juga supaya dihentikan. Namun kan terus bergulir kan. Nah, isunya terus jangan sebut katakan lagi ijazah palsu, Iya. palsu. Tolong dihentikan itu. langsung disampaikan seperti Pak itu. Jokowi juga Iya. menyampaikan seperti itu. Dan tentu dia sudah kan diminta perlihatkan. Ya. Diperlihatkan. Ke Diperlihatkan wartawan. kepada wartawan karena tidak ada kewajiban beliau memperlihatkan kepada orang-orang yang tidak beliau ingin Tapi pertanyaan perlihatkan. begini, kan banyak yang menyatakan bahwa kalau seandainya tidak ada keraguan, kenapa nggak ditampilkan saja? Misalnya kalau misalnya ada data penting ya ditutup misalnya 1-2 baris gitu. Nah ini, jadi Bapak itu ingin menyampaikan bahwa ini kan kita suara rakyat ya. Ya, Dia ingin melindungi rakyat. Bagaimana ceritanya ketika ada seseorang menuding sesuatu hal yang tidak benar kepada kita semua. Kepada gubernur, kepada bupati, kepada menteri. Contohnya ini ijazah kamu palsu. Padahal dia yang menuding. Kita disuruh membuktikan. Kan bertolak belakang tuh, anomali kan seperti itu. Sehingga Bapak bilang, aduh kok sudah dikasih tahu, sudah di-challenge, sudah dijelaskan, sudah dikonfirmasi oleh pihak yang berwenang, UGM yang mengeluarkan, dan sudah dikonfirmasi oleh pihak-pihak lain, masih terus. kok masih ngeyel? Iya, jadi sebenarnya Bapak itu pun ingin menyampaikan bahwa saya punya hak hukum. Oke. Saya akan gunakan kali ini dan bukan dia yang ingin menentukan itu salah atau benar, tapi hukum itu sendiri yang akan nanti menentukannya. Jadi pasti kalau- maju ini secara pasti hukum? maju. Oke. Demikian. Sudah ada buktinya di pengadilan, Bambang Tri maksudnya tadi ya. Bahkan di PT UN juga. Lalu kemudian UGM sudah menyebutkan, lalu kemudian masih ngeyel. Saya tanya dulu, Mas Roy kenapa tadi merasa bahwa Mas Roy salah satu yang akan dilaporkan? Bukan merasa, memang kan bocoran-bocorannya sudah ada. Gitu. Mas Roy dan siapa lagi menurut Mas Roy ini? Yang nggak tahu dua-duanya inisialnya sama sih. Maksudnya? RS juga inisialnya. HS. RS. Oh RS. RS ketawa tuh. Oke. Roy Suryo sama? Ya satunya ahli forensik kan juga. RS juga. Rismon. Oh Rismon. Oke. Ya kan? Iya. Yang apa? Fontnya dan lain sebagainya. Pondnya dan 11.000 triliun Oke. persen. Satu lagi? Satunya Sebut. kurang tahu, terserah siapa saja lah. Oke. Ada yang bilang dokter Tifa segala macam? Ya mungkin saja. Atau katanya tadi mau ada tambahan lagi atau mau ada kurangan lagi, terserah. Silakan Betul. saja. Saya tanya dulu konfirmasi, betul. Atau kasih clue. Jadi itu kewenangan dari Bapak ya. Ya. Saya hanya menyampaikan bahwa kami telah merampungkan kajian kami. Sebentar, nama-nama itu kan Anda yang mengusulkan ke Pak Jokowi atau Pak Jokowi menyampaikan? Tidak, kita berdasarkan fakta-fakta bahwa nama-nama itu timbul berdasarkan fakta, bukan kita yang menyampaikan. Oh, jadi Anda menyampaikan faktanya ini Betul, loh Pak. di Ada mana- nama-nama ini loh Pak. Iya, Dan di mana- nama-nama ini Betul. yang kemudian ada dugaan 2 tadi. Iya, Bahkan jadi 3 fitnah. di tadi. mana ya kan, kapan seperti itu. Dan itu sudah kita kaji lengkap, tadi kita kasih bendelnya ke. Dan Pak Jokowi menyampaikan waktu itu, ya setuju. Jadi sebenarnya bukan Bapak, tetapi kejadian ini memaksa dia untuk memberhentikan. Oke. Disuruh berhenti nggak bisa. Jadi bagaimana pertanyaannya? Oke. Akhirnya ya kita kaji secara hukum. Oke. Gitu Ya. kan. Disuruh berhenti nggak bisa, akhirnya kaji secara hukum. Mas Roy merasa salah satunya. Enggak gini, samalah kita menghormati lah hak hukum. Tapi kita juga menghormati adanya fakta. Dan ini fakta berdasarkan ilmu ketahuan. Ilmu Sains. pengetahuan, oke? Sains, ilmu bahwa apa yang sudah ditunjukkan waktu itu dari salah satu kader partai, ya partai Sebar Ijazah waktu itu ya,
atau partai salah input waktu itu ya. Itu ya kalau dia salah ya salah input kan berarti. Itu kemudian diakui dalam postingannya di Twitter, di X. Ini loh asli. Nah, karena dia mengatakan asli, maka kemudian Ini skripsi ya? bukan ijazah. Oh, ijazah, oke. Ijazah. Resmond, kemudian saya, kemudian Dr. Rifa yang kami punya ya kepedulian dan kita ada tools untuk itu. Boleh kita tampilin? Saya minta tampil. Ya, kalau Ini yang di media sosial ya? yang di medsos Oke. ya. Nanti kita akan tampilkan ini. Dari situ berdasarkan berbagai temuan teknis dan ini fakta, Oke. ada keganjilan. Mulai dari jenis font yang diungkap Resmond, mulai dari foto itu layout yang kemudian saya periksa dengan Ella ya, Oke. error level analysis ya. Kemudian juga uji yang terakhir teman saya itu Resmond itu kemudian melakukan uji capnya itu ternyata tidak ada merahnya pada fotonya dan lain sebagainya. Bentar, kita minta tampilkan dulu Itu karena muncul. supaya jelas ini. Supaya jelas ya, gitu. Supaya nanti Mas Roy bisa menjelaskan ini. Ya. Jadi dari sisi ijazah tadi bukan. saya izin ya. Bentar. Ya. Kalau ada ya gitu. Gak dilaporin juga kan? Oke. Nah, ini. Nah, ini. Mas Roy boleh sambil berdiri silakan. Oke. Jadi apa yang mana Jadi- yang mengganggu Mas Roy ini? Jadi gini, mungkin kalau mata awam melihat ini tidak akan kelihatan. Ya. Mata hukum lain lagi mungkin lihatnya. Mata teknis, ini ada software dan software itu terbukti sahih. Ya. Yang namanya ELA, Error Level Analysis. Kalau ini dimasukkan Error Level Analysis, maka dia akan tampak di bagian sini itu rusak. Artinya gambarannya itu adalah kayak gambar ceplok-ceplok ada. Kenapa rusak editing. itu? Karena memang ada sesuatu yang tidak pas gitu. Ada sesuatu yang dia rekayasa. Sementara ini Sementara ini nggak kelihatan. Kalau kita masukkan ELA itu akan muncul. Demikian juga yang ada di foto ini. Foto dan meterai dan capnya ini. Oke. Bahkan beberapa kecurigaan dari netizen yang waktu mengatakan capnya kok kayak ada di belakang jasnya ya. Itu diperiksa juga dengan software. Jadi ini jasnya itu di atas Oh, ini. cap. Ya, itu kalau dalam film Argo gitu misalnya. Argo tuh ada seorang agen CIA yang kemudian menyelamatkan para diplomat Iran waktu itu. Itu dia masuknya ke Iran itu pakai paspor orang lain yang kemudian fotonya ditempel seperti ini. ya sebentar. Ya, Ini pas di jasnya hilang. ya. Pas di jasnya hilang. Betul. Tidak ada unsur merah sama sekali. Itu sudah dianalisis. Sudah teman-teman diperbesar dan sebagainya. tidak hanya diperbesar, ini kan bisa dimasukkan yang namanya spiration. Spiration itu dia akan membuat Lapisan-lapisan. lapisannya, cyan, magenta, yellow, kemudian tidak blacknya. Tidak ada. Kemungkinannya apa kalau Kemungkinannya ya foto orang lain kemudian ditempelkan. Tapi kan ini ada capnya yang Justru keluar itu dari foto. capnya itu yang kemudian dianalisis. Capnya pun intensitas warna rednya dan intensitas warna hitamnya itu jelas banget tuh ada di Twitter saya, bukan Twitter saya, ada di penjelasan saya di YouTube, ada di Twitternya Pak Resmond, itu clear banget. Jadi ini foto orang lain bukan foto Pak Jokowi. Ya, Diduga kalau menurut software begitu. software. Jadi Aslinya kertasnya bukan kertas asli juga. Betul, jadi artinya ada sesuatu yang mungkin dulu pernah ada yang benar Ya. ijazah ini. Kemudian sesuatu dan lain hal katanya salah satu guru besar UGM Fakultas Hukum meskipun dia akhirnya mengatakan tuh bukan pendapat saya katanya Prof Markus ya. Hilang. Nah, ketika hilang kemudian di reprinting lagi. Gitu loh. Ketika Printing punya siapa itu? Oh, dari fotokopian misalnya. ya, kemudian dibuat lagi. Lah kalau dibuat lagi itu salah. dugaan ini ya maksudnya? Itu dugaan. Itu palsu namanya kalau dibuat. Lalu kenapa? Mas, Ya. siapa yang bikin pemalsuan ini? Nah, itu nanti yang harus Udah dibuktikan. ada buktinya. Lah ya, itu yang harus dibuktikan. Mas. Anda mengurai ini semua. Gini. Siapa yang memalsukan ini? Itu nanti harus ketemu. Betul. Tapi yang jelas Anda ijazah ini tidak harus benar. ngomong bahwa ini ijazah nggak benar atau palsu. Iya. Harus sudah membuktikan Iya. secara Teknis, kan? benar-benar laboratorium forensik Iya. atau Iya. putusan pengadilan. Kalau ini siapa yang bikin pemalsuan ini? Ya udah. Nah, kalau Anda udah bisa jawab itu baru Anda bisa koar-koar. Setuju. Kalau Yang ini jelas- belum tentu. yang jelas ini yang bilang- masih yang jelas yang- sangat dini sekali. Oke. Ya, Dasarnya jangan katanya mungkin katanya bukan katanya. mungkin, Ini kan begitu. ini Tadi ini kan ini sampaikan resmi. katanya. Gini. Gitu loh, katanya Yang jelas mungkin, gini, yang jelas katanya gini, Mas. mungkin. Terus pembuktiannya dilempar ke pihak lain. Jadi gini ya. Bukan pihak lain, saya juga membuktikan. Anda yakin menuduh ini palsu ya?
Anda yakin? Oh iya, Malam ini iya, saya tanya. karena Dengar Pak pengacara. karena gini. Dia yang menuduh palsu nih. Oh, ini Ini. Om Rorsio Udah ya. kita bisa jerat dia nih sekarang ini. Boleh, karena ini adalah bisa membuktikan loh. temuan software. Nggak, Temuan sebentar. software mengatakan Jadi, begitu. Jangan Ini kan temuan dugaan- software, ini temuannya Roy Suryo kan gitu loh. Ya temuan software, bener kan? Sebentar, enggak, Suryo yang supaya melakukan, kan? pemirsa nanti saya berikan kesempatan. Yang jelas saya bisa baca software, Mas. Dugaannya itu, ntar Jadi kita berikan jangan- kesempatan Kan dulu. banyak salah juga. Ini Iya. foto siapa? Gitu loh. Nah, foto yang tidak tepat kalau itu disebut fotonya Pak orang Jokowi. yang ada pada nama. Siapa orang itu? Diduga. Diduga? Ya, atau diduga ini ada namanya. Sepupunya? Apa? Sepupunya. Yang namanya? Ya, kan tahu kan namanya? Namanya siapa sebut? Inisialnya DBU. Dia nggak Ya. berani sebut. Iya Jadi kan? gini, Iya Mas kan? ya, ini ijazah tahun 85 terbit. Betul. Sedangkan saudara siapa namanya tadi itu? Lah ya kan buatnya kan Lahirnya bukan tahun berapa? 85. Lahirnya tahun berapa? Oke lah, sudah. Lahirnya tahun 77 kan? Betul, saya tahu. Ya berarti 8 dia Juli baru 77. usia 14 tahun. Siapa namanya? Jadi Namanya siapa? jadi nggak Membuatnya masuk bukan- logika. Namanya siapa? Jangan DBU. sesat Membuatnya lah. bukan tahun 85. Jangan Jadi juga sesat. anak usia 14 tahun fotonya setua ini. Ini penyesatan. Come on Roy Suryo, Ini udahlah. penyesatan. Anda Ini jangan penyesatan. hoax Udahlah. dan Ini membohongi penyesatan. rakyat. Sudah. Ijazah Di sini tidak- aja Anda udah tidak nggak di benar. print. Tidak di Ini- print tahun 85 ijazah Pak ini. Jokowi lahir ya 21 Juni tahun Tahun 61. 61. Ya, hampir Saya salah kan? 19 Juni 71. Iya. Tahu itu? Iya. Ini lahirnya Tahun 8 Juli 77. 77. Ya, tahu saya berarti pasti. anak usia 14 tahun mukanya kayak begini. Nah, ini penyesatan. Setua Anda. Ini penyesatan. Mukanya setua Ini Anda. penyesatan. Jadi Gimana maksudnya? Siapa yang Santai. sebentar, Bang, salah ini. anak usia 14 tahun ditempel di sini. Ini salah, ini penyesatan. Lah. Siapa yang bilang cetakan baru ini dibuat tahun 85? Jadi ini dipalsukan tahun berapa? Salah. Abang Mas Nanti ada. Roy, Nanti ada dipalsukan keterangannya. tahun berapa? Nanti itu di Jelas sidang. dulu dong. Nanti di sidang. Ya, enggak tidak dong. bisa. Ngapain saya menjelaskan kepada komisaris? Oh, dia Ya kan? berarti kan Anda punya semua ini bukan berdasarkan riset. Ini hanya klaim Anda seperti Anda mengklaim kayak Candi Stupa Borobudur, Panci dan lain-lain sama Mas Roy. Panci apa? Panci apa yang ada? tahu? Panci kan? Kudet. Panci. Kudet. Panci. Kudet. Raja Panci. Anda kudet. Kurang update. Dia membuat hoax. Sebentar. Yang penting Dengan masalah sekarang yang begini, sudah selesai. Anda, ada putusan ya, pengadilannya. Anda Aku ini Raja kalau kudet. Stupa. Aku ini Anda kalau Raja kudet. Stupa. Enggak. Tidak, ya kan? Oke. Ya berarti Enggak, sebentar. kudet. Enggak, Nggak pernah ada baca ini. ada beberapa Sudah yang saya mau tanya. enggak level lah kalau saya sama dia. Level gimana? Nggak Orang level. ini aja fotonya siapa? Anda nggak level. bisa kasih tahu kok. Bisa Ini fotonya ada, siapa? Ada. nanti Mas Roy saya gini. katakan di persidangan. Ya, Mas Roy punya datanya, Ya. nanti dimanapun ya. Mas Roy punya datanya bahwa ini dibuat tahun Dia berapa, tiap hari fotonya hidupnya apa. hanya hoax Ada. saja ini orang. Oke. Ada. Jadi artinya ada ketidakbenaran pada Satu tampilan foto, dua cap, Cap, yang kemudian ketiga ada kertasnya logo ini. iya kertas ini itu ada. Kalau bicara kemungkinan dari fotokopi, Aha. kemudian dibikin berwarna dan Ya. seterusnya dicetak. Ya. Oke, itu Iya, yang jadi kemudian ada hasil dari software. Sama dengan skripsi yang saya pegang ketika saya ke UGM. Artinya kalau fotokopi, juga ada. fotokopinya Pak Jokowi punya ijazah dong sebenarnya. Nah, kenapa tidak dikeluarkan oleh dia sendiri? Itu aja. Ya kan? Kalau kemarin itu ditunjukkan. Karena ada tiga kemungkinan begini, ada tiga kemungkinan Ya. nih. Ini kalau kita kemudian bicara, Aha, ada pernah kuliah dan lulus, ada ijazahnya. betul. Oke. Itu yang kita tunggu. Bagus banget kalau ada itu. Pernah kuliah, lulus, ada ijazahnya namun hilang. Hilang, kata Salah satu dan lain profesor hal lagi, kemudian buat buat lagi. lagi Itu yang- salah besar. Oke. Itu salah besar. Yang ketiga pernah kuliah tapi tidak lulus, Ya. ijazahnya palsu. Ya. Oke. Ya. Jadi dua Kemungkinan dan tiga itu nih yang ada. ijazahnya palsu, tapi yang satu lulus Aha. karena hilang, lalu Ya. kemudian buat ijazah Yang jelas gini. yang lain. Ya, apapun yang Betul, terjadi. tiga itu kemungkinannya kan? Kemungkinan tiga itu. Tiga itu. Apapun yang terjadi yang ditampilkan bukan oleh Pak Jokowi asli. Oke. Bukan oleh Roy, Pak Jokowi ini sendiri. ya berarti ya. Ya. Yang Anda maksudkan Dumato. Betul. Ya. Ya. Mas, berarti ini foto Pak Jokowi pakai kacamata itu bukan ya? Kalau secara face recognizer dan face Ya udah, comparison nggak apa-apa. Bukan. yang Oke. bersangkutan. Sekarang Pak ini Dumato Pak ini. Bukan yang Jokowi bersangkutan. nikah Ya. tahun 24 Desember 86 pakai Aha. kacamata. Ya. Itu Ya. silakan diperiksa nanti Terus ada ini hasil Pak pemeriksaannya. Jokowi Ya. bertemu dengan Ibu Sri Mulyani. Silakan. Enggak, ini kita kasih foto ya. Di seminar ekonomi ya. Ya, Sama enggak apa-apa. Pak Jaya Supratma. Nah. Jaya Ditunjukkan ke kamera, Pak. Ini pakai kacamata juga, Ya. Bapak. Mau sekian banyak foto Ya. pun, yang penting itu ijazahnya. Yang kita masalahkan ijazahnya Tapi bukan foto-foto Anda orang bukan lain.
Bukan foto Ya, orang lain. pihak berwenang yang menentukan ijazah ini palsu atau tidak. Tapi Anda menuduh orang membuat ijazah palsu. Saya menuduh bahwa Nah, ini ijazah kawan ini ini. tidak benar. Oke, apalagi Dengan bukti teknologinya Nah, buktinya sekarang dan tidak benar, kemarin pembelaannya. palsu. Loh, palsu sama Kita dengan bahas palsu. saat lagi tetaplah Ini bersama kami kayaknya Rakyat udah Bersuara. gemetar ini, udah gemetar ini. Kembali di Rakyat Bersuara. Tadi sudah kita dengarkan Mas Roy Suryo dengan segala analisisnya dengan menggunakan apa alat, Mas Roy? Banyak softwarenya. Software banyak. Softwarenya banyak. Ada Ella, Jadi ada ini face recognizer. scientific ya, ilmiah. Scientific, ilmiah. Ada Oke. face recognizer. Saya ke Bu face Firman dulu, comparison. Prof. Firman. Melihat apa yang disampaikan Mas Roy Suryo, apa yang ada di benak Anda? Ada tudingan sekaligus bantahan. Silakan. Jadi kita tidak mau membuat ini lebih keruh lagi. Karena Bapak sudah menyampaikan dia akan membawa ini ke ranah hukum. Jadi saat ini hanya saya menyampaikan bahwa nanti kita buktikan di ranah hukum. Jadi saya tidak dalam kapasitas bisa mengkritisi atau menyampaikan apa yang tadi disampaikan sama Mas Bahwa Roy. apa yang disampaikan oleh Mas Roy Suryo, Anda meyakini itu semuanya salah. Bicara salah tidak bukan kapasitas kita yang menentukan. Tentu nanti kan ada orang-orang yang berkompeten di bidangnya, Oke. yang memang ditunjuk oleh pengadilan. Oke. Masalahnya adalah kita menganalisa, menyampaikan ke publik sesuatu hal yang memang belum terkonfirmasi atau belum ada putusan pengadilannya. Jadi kalau ada suatu hal kita sampaikan, ini tadi edukasi yang ingin disampaikan oleh Bapak adalah ini buat masyarakat, ini untuk rakyat semuanya. Kalau nanti ada orang menuding-nuding aja gitu, tanpa ada dasar, tanpa ada putusan, sedangkan pihak mungkin pihak terkait aja itu hanya menyampaikan identik non identik. Nanti baru putusan yang mengatakan ini palsu dan tidak palsu seperti itu. Dan itu di challenge sampai dengan inkrah, nanti sampai dengan DMA. Nah kalau itu belum ada, bagaimana kita mengatakan ini palsu seperti itu? Jadi saya tidak mau lagi membuat lebih keruh karena memang kami melihatnya adalah bahwa ini udah debat kusir. Pokoknya apapun ceritanya begini. Karena kenapa? Ya kalau memang benar kita challenge. Dan oleh karena itu yang akan sedang dilakukan oleh beliau. Challenge-nya hanya di sisi hukum. Kan Tentu. misalnya nggak mesti sisi hukum. Misalnya, ayo dibuktikan secara teknologi gitu misal. Karena teknologi ini kita sama-sama tahu lah. Ada foto lama, tiba-tiba bisa ketawa, bisa pelukan dan sebagainya. Hari ini dipertontonkan di media. Ada foto-foto yang mungkin kita ambil angle, digelapin dikit di sebelah mana, diambil sedikit twist, tidak identik dan sebagainya. Nah, tanpa harus memperkeruh lagi permasalahan, saya pikir ya kita exercise saja. Oke. Yuk sama-sama kita lihat, ya kan? Sehingga nanti sebenarnya intinya adalah menghentikan. Semudah itu sebenarnya. Minta Tapi Mas kalau- Roy udah nggak ngomong lagi deh, kalau nggak usah. kalau henti ya selesai gitu loh. Tapi Nggak, kalau setuju, terus, setuju. ya silakan di. Jadi kalau Mas Roy hari ini nggak ngomong lagi, nggak akan maju nih. Ya mungkin. Oke. Enggak. Tapi kalau memang itu diteruskan terus, Nah, ya gimana menghentikannya? Oke. Itu udah tendensi ke personal seperti itu. Dan tidak ada kewajiban Bapak untuk menyampaikan itu. Dan tidak ada kewenangannya siapapun yang menanyakan dia itu untuk dia mengharuskan Bapak menyampaikannya. Itu kan personal banget. Kira-kira begitu. mau sampaikan? Ya, mungkin saya tambahkan sedikit yang Prof ini. Banyak kan masyarakat mengatakan bahwa ini adalah informasi keterbukaan publik ya. Semuanya mengatakan bahwa kenapa sih nggak dibuka. Tapi kita harus ingat bahwa sebenarnya informasi keterbukaan publik ini khususnya mengenai pribadi termasuk yang pendidikan itu dikecualikan. Salah lagi nih. Loh. Salah. Ya, ini merujuk pada pasal 17 Betul. huruf H. Iya. Angka 5 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Ya, ada tentang pendidikan nilai. keterbukaan informasi publik. Publik. Satuan pendidikan formal seseorang adalah salah bentuk informasi yang Betul. dikecualikan. Di situ Udahlah, naskah Mas. akademiknya
Ya, adalah nilai. udahlah. Kalau dalam hal lain bolehlah Mas, tapi kalau dalam hal hukum mungkin kita ini Kebetulan saya dihukum ngawal, ya. kebetulan kami semua di Komisi 1 DPR mengawal itu, Mas. ya ini kan bunyi undang-undang, bukan Betul. karangan saya. Betul. Dikecualikan tuh nilai. oleh kerahasiaan. Nilai rekam medis itu kecuali. Kalau Nah, Mas, itu ijazah, pun di KPU pun semuanya ini Oke. KPU pun Ya, ini melakukan tafsirnya begitu. beda-beda. Nggak nafsirnya apa-apa. beda. Ya nafsir sendiri ya repot. Nah, bukan dong, KPU dong. KPU semua menafsirkan kayak begini. Ini Roy Suryo yang menafsirkan sendiri. Oh bukan Ya. saya. Undang-undang menafsirkan begitu. Undang-undang Dan dan kita sudah bangga. Mas. Maaf ya Mas ya. KPU dimanapun melaksanakan undang-undang ini. Bukan saya, bukan Roy Apa, kok Suryo. bisa KPU melaksanakan apa maksudnya? Ya, memang dikecualikan untuk mengenai pendidikan, Mas. Oh iya, apa hubungannya dengan KPU? Keterbukaan publik itu. Bentar. Apa hubungannya dengan KPU? Loh, KPU kan memverifikasi semuanya nih. Ya. Iya. Ya, ini dan kan nggak semuanya melibatkan KPU. Diberikan informasi ke publik oleh KPU nih, ya kan? Iya. Tapi masalah pendidikan tidak boleh kecuali yang bersangkutan itu yang mengeluarkan. Benar nggak, saudaraku? Itu Mas Roy. Iya, undang-undangnya sih membolehkan saja orang mau menunjukkan skripsinya Oh boleh. nggak bisa kecuali Bisa. yang bersangkutan menginginkan. Ya nggak Itu apa-apa. loh. Nanti kita challenge di Komisi Informasi Pusat. Kayak ITB Oke. kemarin juga Ya, bertahan intinya dengan Sirekap, saya kan kita challenge. hanya berpatokan undang-undang itu Mas Roy. Ya bukan undang-undang kata sampean. Gitu bicaranya loh. begitu Mas. Oke, baik. Saya benerin Baik. supaya ada nggak Ini salah. nanti debat kusir karena ada Iya. tafsir. Saya ingin ke Pak Rizal dulu. Pak Rizal, Anda sempat bertemu Pak Jokowi pada waktu di Solo. Ketemu ya. Anda bisa ceritakan pada waktu itu suasananya, komunikasinya, pembicaraannya, silakan. Ya artinya kita datang untuk dua hal. Pertama Anda ya, demo tapi Kang sana waktu itu. ya Oke. kan bahasanya awalnya silaturahmi, ya kan. Oh, mau Gitu. silaturahmi? Silaturahmi satu, Oke. yang kedua konfirmasi, gitu kan mengenai ijazah. Itu dua misi gitulah, gitu kan karena selama ini kan Pak Jokowi juga didatangi banyak orang dan menerima itu yang datang. Nah, tapi saya harus kepadanya. fair juga. Waktu itu kan banyak tapi seperti demo, teriak dan lain sebagainya, betul ya? Iya. Itu kenapa? Bisa ceritakan supaya publik juga jangan salah. Ya artinya itu kan ada hukum aksi reaksi gitu kan bahwa Nanti saya minta tampilkan nanti. ketika kita tiba di sana itu sudah banyak gitu kan masa lain itu yang merespon kedatangan kita Oke. dengan aksi-aksi dengan Yang berlawanan teriakan-teriakan berlawanan Oh, oke. sehingga teman-teman yang tadinya memang maunya semuanya bisa ikut hadir gitu kan. Masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Berapa orang itu rencananya? Rencananya ya semua kita satu bis 50 orang. Oke. Gitu kan. Kalau bisa semuanya karena kita punya misi tadi kan. Oke. Silaturahmi sekaligus ingin melihat dokumen yang berhubungan dengan ijazahnya Pak Jokowi. Oke. Dari awal begitu. Ketemu dengan Pak Komisaris nggak? Ya lewat Gini, aja. saya Lah, itu kan demonya betulkan lagi jam- sedikit Pak. demonya lagi jam kerja, kan? Saya ada di tempat. Ya. Kalau yang teriak-teriak itu dari pihak Bapak. Ini saya buktikan dengan membawa megapon dan teriak adili Jokowi. Terus intinya Kapasitas Tar dulu. komisaris di sana apa ya? Tukang Komisaris tipu. BUMN. Saya ketua Solidaritas Merah Putih. Nah, iya, tapi kan nggak bisa. Komisaris hanya 5 tahun bos. Oh, Besok iya. diambil juga nggak ada Oke. masalah. Kau nggak usah ngomong kayak Waktu gitu. itu sekarang masih Saya komisaris. Pak, ketua begini Pak, Solidaritas kalau Merah saya Putih. menurut saya awalnya begini ya Gini, Pak. gini. Dengar dulu. Bang. Enggak, saya juga bisa mengatakan bahwa awalnya Orang Anda membawa megapon bang. Enggak, Teriak-teriak oke, sana. oke. Ya, Oke. Kita gantian, bilang bentar. Adili Mulyono tukang tipu, penghancur bangsa, pembohong, pengkhianat, maling kundang, masuk neraka. Itu orang-orang abang. Iya, nanti Ya. dulu. Nanti dulu. Ini saya kasih tahu, saya ada di tempat kejadian. Sebelum itu, itu. kita ketemu dengan Polres dulu. Makanya kita ketika ketemu dulu mereka- dengan Polres. Sebentar. Ya, Jadi Jadi saya gini, beri satu, nanti saya beri ketika semangat. Oke. abang mereka diterima 4 orang, orang-orang abang tuh di luar masih teriak. Gitu. Loh saya di sana kok gimana? Bohong gimana? Buktinya bawa megapon, bawa ini Adili Jokowi. Saya ada di sana kok. Siapa yang teriak? Nggak ada saya teriak. Ngomong itu. Nggak ada. Ada videonya nggak? Ya cari ya. Enggak, saya kasih mic tapi jangan ngomong yang di luar etika. Silakan. Ya, saya bisa Coba, klarifikasi, Pak. Anda mau ngomong, silakan. Ya, untuk melengkapi, Ya. abang ini ketika kita di barisan terdepan, dia marah-marahi kami dengan bahasa yang cukup kasar. Akhirnya akan timbul chaos, saya mencegah itu. Jadi Sampai
Jadi Abang dengar jangan dulu, beres Abang orang-orang dulu. kamu yang Ya, kami dulu maki-maki. ngomong. Sebentar bang. Sampai pada ada video, abang tarik itu. Ya kalau itu benar, abang kalau itu kerja sebagai benar. apa? Jangan Kalau itu sok benar. jago-jago lah. Kita Kalau udah itu di lapangan benar. juga. Kalian yang so jago. Oh abang bahasa abang kasar sekali saat itu. Kalian Sampai ingin yang bilang bertarung tangkap dengan orang Jokowi, kami. adili Jokowi, Oh, memang Jokowi harus masuk diadili. neraka. Kalian yang ngomong Emang kok. Jokowi Pak, banyak masalah hari ini harus diadili. Abang terlalu. Kalian kayak yang so pernah jagoan, imputasi. tahu nggak? Oke, baik. Kau yang so jagoan. Abang Oke, mau main sama duduk kita. dulu. Abang duduk dulu. Boleh kita mau main sama kita. Ayo. Oke, udah bang. Oke, kita kembali ke sini lagi. Ayo. Saya ke Pak Rizal. Udah. Silakan Pak. Ya, waktu Gak ada kita apa-apanya kalian, tahu nggak? Udah, Bu. Udah. Jangan terpancing, oke. Kalau baik. kalian kemarin kan mau menunggu sampai besok lagi. Ya, Mereka ini mau sampai besok lagi, Ya, habis nanti itu saya mereka minta kabur. videonya. Oke. Baik. Kalian kabur kok, Oke. ngomong kosong banyak kalian. Oke. Silakan Pak Rizal. ya, Silakan. pada Jagoan kalau gak, Udah. jangan kabur kemarin. Oke. Udah. Oke, nanti. Ya, oke, udah. Kau udah berapa banyak? Galang, nggak ada papanya kau. Oke. Oke, baik. Oke. Silakan Pak Rizal. soal Sudah. Baik, isu hangat kadang bikin penat, apalagi kalau tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi hangat yang nikmat untuk menemani kebersamaan dalam program Rakyat Bersuara bersama saya Aiman Wicaksono. Kita kembali setelah jeda dan minum kopi dulu supaya lebih tenang. Oke, makasih. Udah. Kita kembali di Rakyat Bersuara. Hari ini saya butuh senyuman dan yang paling banyak senyum hari ini adalah Bung Tova Lemon. Jadi saya berikan kesempatan pada Bung Tova. Silakan Bung Tova. Iya. Padahal lemon bikin kecut sebenarnya. Jadi ada namanya adagium. Adagium ini diperkenalkan di Stanford University tahun 2021 lalu, 4 tahun lalu ya. Namanya Duck Syndrome. Jadi di Stanford University ini meneliti mahasiswa-mahasiswa yang tampak wajahnya itu senang, cool, seperti bahagia, tapi sebenarnya di balik itu para mahasiswa itu sedang sedih, sedang cemas. Kenapa pakai istilah duck, bebek? Anda kalau lihat bebek di danau, di air, nggak kelihatan kakinya. Santai, ranangnya, kesana kemari santai. Sebenarnya kaki bawahnya itu, dia mempertahankan diri, ke depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, supaya badannya itu tampak tenang, tampak stabil. Maka disebut Down syndrome. Nah, banyak yang mengalami Down syndrome ini karena salah satu penyebabnya adalah ada masalah berat yang mereka harus bersembunyi dari masalah berat itu supaya orang tidak melihatnya memiliki masalah berat. Yang pertama yang perlu saya sampaikan, dan ini banyak diidap oleh orang-orang yang mantan pejabat. Kan ada mantan pejabat yang biasa dia ngomong di TV tiba-tiba sakit atau tiba-tiba nulis tiba-tiba tangannya stroke, nggak bisa dia kerja, tapi dia punya sindrom. Jadi dia berusaha untuk menampilkan kepada masyarakat bahwa dia itu seorang pejabat, bahwa dia seorang penulis, dia seorang orator, tapi dia nggak bisa. Tapi dia harus berusaha menampilkan bahwa dia masih mampu. Down syndrome. Yang pertama, nanti ingat kan diksi Down syndrome ini ingat ya nanti ya. Yang kedua, dulu banget di Italia. Jadi ada kisah rakyat, kalau di sini cerita rakyat. Ini saya ngambil dari medsos ya, karena saya tiap hari berguling dengan medsos. Jadi ada kisah, namanya Geppetto. Ini seorang tukang pembuat patung. Jadi dia ini tiap hari mengulek-ulek kayu, sebagian dibikin patung yang lucu-lucu, yang indah-indah, kemudian dijual. Nah, suatu saat, Geppetto ini membuat patung kecil, anak-anak, lalu dia ketiduran. Nah, si Geppetto ini lama sekali, belasan tahun, bermimpi punya anak laki. Ini hebatnya cerita Italia nih. Dia bermimpi supaya punya anak laki-laki. Bukan perempuan, laki-laki ya. Lalu ketiduran, malam hari bermimpi, didatangi peri. Jadi peri itu ngomong, nanti patungmu itu akan jadi anakmu selamanya dan dia akan hidup bersama kamu.
Tak pikir kata Gepeto ini mimpi. Ternyata pagi harinya betul kenyataan. Patung kecil yang dari kayu itu betul-betul hidup. Ini cerita rakyat ya. Saya sih nggak percaya ini cerita rakyat cuma ya. Kalau kenyataan susah ini. Tapi ini menarik. Patung kecil itu kemudian disuruh sekolah ya. Sekolah. Nah dalam suatu hari ini tak kasih uang saku. Kamu harus beli buku dan peralatan sekolah. Maka patung kecil tadi dia ke luar rumah. Menurut ayahnya, menurut Gepeto, dia lagi akan beli buku dan alat tulis. Ternyata di jalan ketemu teman-teman kecil lagi sekolah. Nggak usahlah kamu melaksanakan perintah bapakmu. Untuk beli permen aja. Padahal tadi perintah bapaknya beli buku dan alat tulis. Ternyata dia beli permen. Nah, qadarullah tanda petik. Patung kayu tadi, waktu beli permen, itu hidungnya memanjang. Memanjang. Jadi peri itu ngomong, pokoknya anak laki-laki muni kalau berbohong, ini hidungnya manjang. Bohong. Jadi patung tadi, kalau berbohong lagi, tambah panjang, sekalipun dia berbohong kecil, dia tambah panjang. Itulah kisah Pinocchio. Oke. Apa kaitannya sama ijazah palsu ini? Itu pertanyaan saya sebenarnya. Saya ceritakan dulu. Ada cerita panjang lebar ini, kaitannya apa? Sebuah buku namanya The Adventure of Pinocchio menceritakan itu. Lalu seorang profesor, Tilmar namanya, itu di McGill University, itu bilang begini, ada orang kedua yang mengidap namanya Pinocchio Effect. Pinocchio Effect. Seandainya ini, ya saya potong dikit. Seandainya Pinocchio itu tidak hanya kalau dia bohong, kalau dia marah, hidungnya panjang, Pak Silver tadi tambah panjang gitu. Itu juga tambah panjang. Tapi ini soal kebohongan. Nah, dia dulu pernah bohong waktu 2019 mengatakan bahwa ada anak umur 11 tahun meninggal, ternyata enggak. Jadi yang Pinocchio ini dia. Enggak apa-apa. Ya kan benar ya, Bos? Dengerin. Tahun 2019 ya kalau nggak salah. Tapi ya. kampusnya udah nggak ada ya, kampusnya di Ruko itu ya. Oke. Oke, kita lanjutkan hal lanjutkan ya. Tapi ijazah saya asli, kampus saya masih ada, nggak Ruko kampus saya. Kalau kampusnya Ruko, ngaco makanya. Oke ya, saya ceritakan dulu. Saya lagi mau coba cerna. Ya orang pasti akan liar kemana-mana berfantasi. Ya, apa-apa. Jadi seandainya mau konsisten ya, coba ya, narasumber itu dicek ijazahnya semua. Oke. Perguruan tingginya dicek semua. Terus Pinocchio Effect itu, jadi kata peneliti ini, orang kalau berbohong itu suhu hidung dan di ujung mata itu berubah agak panas, lalu mengeluarkan air mata sedikit. Nah, ini efek dari kebohongan. Jadi kata Costello, penulis buku itu, kalau orang berbohong, kalau dideketin nih, matanya ini berair. Saya juga pernah berbohong, betul-betul berair. Bahkan saya berbohong ke istri, ke teman, saya buktikan sendiri, ternyata mata ini berair. Nah, sekarang soal ijazah. Di medsos ini ada namanya entrapment content. Tunggu bentar, tadi belum dijawab. Apa kaitan Pinocchio dengan ijazah palsu? Nanti ketemu di entrapment content. Lihat ya, jangan mau menceritakan kebohongannya. Jangan potong dulu. Anda itu punya Jadi ngotong. ada cuitannya itu. Gini. Nanti dulu itu terus aja loh. Anak bernama saya teruskan ya. 15 saya teruskan dulu. Duri Kepam meninggal. Tadi barusan ngomong anjing tadi itu tadi. Jadi dia keceplosan tadi. Ya, saya teruskan dulu. Jadi menyebut nama hewan jangan di sinilah. Ya. Jadi saya lanjutkan. Di medsos ini ada namanya entrapment content. Itu termasuk ijazah ini bisa mungkin saja, nanti kecewa dia mau bully saya. Bisa jadi ijazah ini entrapment content. Entrapment content. Ya, kan tadi dia nanya, dibuat tahun berapa itu disangka sama Pak Presiden. Belum tentu tahun 85 bikinnya. Namanya entrapment content, ya saya contohkan ya, nanti sampai ke ijazah. Dulu di medsos itu, di Twitter, ramai soal orang berkelahi di depan Mahkamah Agung. Dikiranya itu adalah demonstrasi melawan polisi. Nah, ternyata itu adalah konten di mana itu entrapment konten dijebak seolah-olah itu benar padahal itu latihan, simulasi. Ini entrapment konten. Jadi ijazah ini bisa jadi memang bukan dari tahun 85 yang muncul di medsos. Yang tadi kita tampilkan. Bisa jadi dibuat mungkin tahun 2014 sebelum 2014. Jadi dirancang. Oleh siapa? Ini yang perlu diulik. Belum tentu oleh Jokowi sendiri ngeprint sendiri, bukan bisa jadi begitu. Jadi ijazah tadi yang ini belum tentu ini adalah ijazah asli, tapi bikinan.
Maka dengan aplikasi, dengan apa namanya itu tadi? Ella. Error level analysis. Saya juga bisa melakukan itu, cuman ya. biar Roy Suryo aja lah, biar ahli-ahlinya aja. Memang terbukti secara Dengan ilmiah. ya ahli Mas. Terbukti kalau Terbukti kalau yang beredar ini bukan asli. bukan aslinya. Tapi persoalannya adalah siapa yang buat, tadi betul pertanyaan dia. Tapi mohon maaf nih, sebenarnya kalau saya jadi Pak Jokowi, bisa ini diselesaikan dengan cepat, dengan sedang-sedang saja, atau dengan lambat. Oke. Kalau ini Pak Jokowi mau cepat, cukup dia menemui wartawan, nih ijazah saya pakai 2 map tuh, tapi silakan foto. Ini gentle nih, selesai cepet nih. Jadi asli atau tidak, ini milik Pak Jokowi atau bukan, Oke. itu dapat dengan mudah dibuktikan cepat. Pak Jokowi turun langsung lapangan, Dan bawa bukan. ijazah, Oke, boleh baik. difoto, boleh uji lab. Terus, saya mau tanya dulu, oke. Baik. Saya ke Prof. Firman. Anda pasti sudah ditunjukkan kan ijazah Pak Jokowi? Sudah. Saya mau tanya dulu nih, ini eksklusif nih pertama kali. Persis apa yang tadi tampil di media sosial yang tadi kita tampilkan atau tidak? Nah, kalau mengenai persis identik, non identik, bukan kewenangan saya. Iya, tapi kan Anda sempat melihat. Saya lihat, saya baca. Sepintas seperti apa? Nah, saya tidak bisa Ada jelaskan. kemiripan Yang atau pasti sama saya sekali tidak lihat mirip? Fisiknya, fisik asli. Foto sama? Foto sama. Oke. Seperti itu. Masalah itu apakah Capnya tadi ada hilang di bagian jas misalnya? terlihat seperti itu? Hah? Terlihat seperti itu. Terlihat seperti itu, oke. Masalah jas tidak jas, Iya. saya tidak bisa komen. Ya. Karena kalau kita Tapi fotonya persis kalau kita seperti stem ini. di jas, kemudian ada kehapus dan sebagainya kan kita nggak tahu. Ya. Kan Tapi itu yang kan di glossy ijazah kan. yang dipegang Pak Jokowi itu seperti ini. Ijazah yang diperlihatkan kepada kami itu ijazah asli. Tulisannya juga seperti ini. Saya tidak bisa menyampaikan itu karena itu bukan kewenangan saya. Itu harus Artinya sepintas sama lah. Saya boleh Sepintas seperti itu ya. Bung Silverto juga sempat melihat juga. Saya belum lihat. Oke. Boleh baik. saya tanya? Tapi Anda menyatakan bahwa apa yang tadi ditampilkan dari media sosial ini adalah bukan asli. Belum tentu asli, saya biasa Belum saya. tentu asli, oke. Karena begini, Baik, entertainment konten itu Ya. punya motif yang sering itu untuk menjebak, karena apa? Mereka butuh korban. Butuh orang untuk dipenjara. Yang membuat konten jebakan ini loh. Oke. Lah kalau saya mendengar penjelasan profesor tadi, apalagi Pak Sylvester, saya sangat menyesalkan. Masa mau melaporkan soal keasli tidaknya ijazah tapi belum pernah memastikan sendiri. Jangan-jangan semuanya serba ragu, subhat namanya. Jadi menurut saya, tadi saya harus dibuktikan secara empirik, secara ilmiah. Supaya tidak hanya sekilas saja dengan mata, sekilas tuh sama mirip kok. Oh, tapi dalam dunia sekarang ini Ya. banyak aplikasi, banyak tools yang bisa menguji ini. Nah sekarang stempel itu, saya juga nguji sama, cuman saya kan sudah kalah senior lah dengan beliau. Itu udah ketahuan, sekarang udah canggih-canggih anak-anak Gen Z ini, Gen Z. Apa yang terjadi dengan stempel maksudnya? Itu tadi sudah diterangkan kan, ini seolah-olah foto ini background foto dengan gambar Pak Jokowi itu berbeda, ada 2 layer. Jadi stempel itu ada di belakang badan Pak Jokowi. Itu kalau diurut pakai tools, itu warna merah itu berhenti menjadi hitam Dan ketika difoto digambar lagi gitu maksudnya? Bukan, pakai tools tertentu, itu Oke. kita bisa nguji itu bahwa warna merah itu tidak di atas jaket jasnya Pak Jokowi, gitu ceritanya. Oh, di belakang jasnya. Ya, di belakang jasnya. Oke. Artinya kan di crop pakai file PNG. Oke. Ya, file PNG itu tembus. Iya. Langsung ditempelin di atas stempel. Ya, Kira-kira jadi gitu bukan lah gambarannya. manual ditempel, Ya. fotonya ditempel lewat aplikasi. Ya, Itu dugaannya nih ya. Bukan, karena ini Oke. belum tentu asli Pak Jokowi kan, yang buat ini loh, Ya, model-model ya. ini loh. Bisa jadi jebakan tadi. Maka saya pesan Pak Roso hati-hati. Nah, kayak gitu Jadi kan. kata kuncinya kalau menurut Anda, kenapa Anda meyakini berapa persen? Ini asli tidaknya? Iya. Loh bukan asli tidaknya, saya belum bisa. Yang ini loh, bukan ijazah Pak Jokowi ya, yang ini. Oh gini, ini kan saya nggak tahu ya ini perbuatan siapa ya. Karena dalam medsos itu foto di ijazah, foto Ya. nikah, foto SMA kok jadi sama. Jadi saya curiganya di situ. Oke, foto ijazah, Ijazah, foto SMA, SMA nikah, Nikah. buku nikah. Sama Terus semua. apa namanya di alumni sama. Anda udah nggak mengecek mungkin itu ya? Oke. Jadi ini ada bermain di sini. Dan soal cap tadi itu yang menjadi keraguan Ya, bahwa ini makanya adalah saya asli. Ini yang mengusulkan- media sosial ya. Saya nggak tahu apakah ini Yes. yang sama seperti yang dipegang Pak Jokowi atau enggak. Yang jelas Maka- fotonya sama tadi udah disampaikan. Persis. Sudah petunjuk khusus. Maka ada 3 cara kalau pengen cepat selesai ini. Pak Jokowi cukup ini nggak jelek kok, nggak aib kok. Tuh, ya keluar, nih silakan nih, dah periksa dengan aplikasi dengan dengan Oke. ilmiah. Kalau saya mau tanya, ini saya berandai deh. Kalau yang keluar yang ditunjukkan Pak Jokowi seperti ini, Anda punya kesimpulan apa? Persis seperti ini.
Tadi ada yang bilang bermain. Jadi media sosial itu salah satu gunanya adalah ya menurut literatur yang saya baca untuk mempertahankan citra diri. Salah satunya. Jadi ilmu dark syndrome itu sehubungan dengan ini. Kalau Pak Jokowi nggak pengen main pemain ini nggak ingin untuk mempertahankan citra diri Pak Jokowi, tentu dengan cepat dilaksanakan, nggak usah jangan difoto ya, ini ijazahnya, yang palsu mungkin mapnya, itu kan jadi guyon kan. Yang penting itu adalah Pak Jokowi keluarkan ijazah Anda, kalau perlu sejak SD, SMP, SMA, S1, S2 nggak ada ya? S1, keluarkan, kemudian diadu dengan yang ada di Pak Roy Suryo. Saya pernah WA beliau kok, apakah ada ijazah pembanding ya, font ini loh. Ternyata di medsos itu ada 4, yang fontnya beda. Ini kan font Roman, Times Roman. Tapi yang 3 itu, saya juga dikirimin, lain fontnya. Pada tahun cuma selisih setahun, 86. Beda fontnya. Ya, Semar, Anda mau menyampaikan sesuatu? Fontnya Arial Mas, yang jadi, Ya. jadi kita nih apa ya? Ini kan sesuatu yang menurut saya sudah finish sebenarnya. Cuman mungkin Mas Roy dan kawan-kawan butuh panggung ya silakan saja juga. Bicara soal tadi yang disampaikan bahwa ini simpel saja, Pak Jokowi tunjukkan saja ijazahnya segala macam. Ada beberapa poin penting. Pertama, tidak ada jaminan satu apapun jika itu sudah ditunjukkan ijazahnya asli, itu juga Roy Suryo dan kawan-kawan ini merasa bahwa oh iya benar. Nanti keluar lagi kok itu aneh lagi segala macam spekulasi, selalu spekulasi yang diulang-ulang. Itu satu. Sebentar. Saya enggak mau. Ya. Lalu harus dipahami juga kan ada asas aktori. Ya, ini harus dipahami juga ya. Yang onus probandi ini tuh yang memang letak pembuktian itu memang harus ada pada orang yang mendalilkan. Harus orang yang menuduh, bukan dibebanin ke Pak Jokowi. Jadi kalau misalnya asas aktori incumbent, onus probandi ini juga tidak dipahami, ini kan juga sulit ya. Seolah-olah bahwa sudah Pak Jokowi kita lihat, terus pas sudah dilihat asli padahal mulai keluar lagi, nggak bener itu ijazahnya itu. Ternyata fotonya agak miring-miring dan lain sebagainya gitu. Nah ini kita selalu kayak dibodohi sesuatu yang diulang-ulang. Ini seperti menteri propagandanya zaman Hitler, Joseph Goebbels itu kan selalu karena menteri propaganda ya, mungkin Roy Suryo juga ingin jadi menteri propaganda juga dia. Jadi sesuatu yang diulang-ulang itu akan juga bisa dianggap suatu kebenaran. Nah ini kan spekulasi, Bung Aiman. Ini kan suatu yang diulang-ulang, jadi akhirnya pro dan kontra. Mahasiswa di sini pun akhirnya pikirannya juga pro dan kontra. Oh ternyata kok kayak bener juga. Oh ternyata kok nggak bener. Ini kan sesuatu yang menurut saya, apalagi sih kan gitu. Secara hukum sudah, sejak 2023 ya Prof, sudah. UGM sudah menjelaskan secara detail, tegas, gitu loh. Terus seolah-olah semua merasa itu benar. Dan seolah-olah bahwa ini citra Universitas Gadjah Mada sebagai alumni. Alumni UGM ini nggak cuma 1, 2, 3, 4, 5 orang. Ratusan ribu orang. Yang seolah-olah segelintir orang ini mengatasnamakan alumni UGM untuk menjaga marwahnya UGM, yang UGM sendiri sedang mempertaruhkan reputasinya terkait isu ini. Yang sudah disampaikan secara terang di depan publik bahwa ini benar ijazah Pak Jokowi. Bagaimana mungkin kita bisa percaya, adik-adik mahasiswa ini bisa percaya, sekelas kampus Universitas Gadjah Mada, salah satu kampus terbaik, itu membiarkan terjadinya pemalsuan ijazah. Bagaimana mungkin? Justru itu. Ini kan soal akal sehat. Ini kampusnya Roy Suryo, Mas Roy. ini soal akal sehat. Ya, Mas Roy juga. saya Ini soal lulusan akal UGM sehat. Mas. Yang berbicara saya lulusan UGM. Iya, saya tahu urusan Asli. UGM. Asli, Iya, saya S1, tahu. S2. Saya tahu urusan UGM. Iya. Dan saya bertemu dengan orang-orang UGM dan mereka tidak fair ketika menjelaskan itu, tidak sesuai. Ya silakan saja, Lah, tapi iya. jangan juga Udah. mengklaim. Maksudnya tidak fair gimana? Tidak fair karena pada saat konferensi pers itu yang disampaikan hanya yang versi sepihak. Bu Wening, misalnya wakil Bu Wening, rektor. Prof Wening. Kita Prof Wening kita Iya. undang juga, cuma tidak bersedia. Iya, terus waktu itu sebenarnya ada rekamannya selama 1 jam lebih. Itu tidak padahal kalau dalam rekamannya jelas betul. Rekaman ketika saya, Dr. Rismon dan Dr. Tifa berhadapan dengan 16 orang, itu jelas banget yang kita minta apa, yang bisa dihasilkan apa. Satu Ya. pun tidak ada bukti yang di atas silakan meja. saja ya. Silakan Lah, saja iya.
Udah kalau clear. misalnya Roy Suryo ini merasa dirinya alumni, Oh, memang? menjaga marwah. Iya merasa Memang, alumni Mas. yang memang ingin menjaga marwah misalnya. Loh iya. Kan begitu ya? Oh iya. Jadi menurut Loh, saya memang. alumni kan nggak cuma Roy Suryo. Oh iya, tapi kan kita bangga. Tapi juga tidak juga secara misalnya mayoritas juga alumni itu mempersoalkan ini. Nggak apa-apa. Karena memang pihak. Setidaknya saya bangga Jadi apa sebagai yang mau alumni dipercaya? UGM, Jadi Mas. gini loh, Bung Aiman. Nih. Apa itu Jadi tulisannya? ketika, nah ini Nih. gimmick nih biar di publik juga dia agak Iya. cukup terkenal kan. Kalau Keluarga nggak besar. panggung lagi Roy Suryo Ya, ya. keluarga Alumni. besar alumni. Visipol Gajah Clear. Mada. Kalau- Nah, alumni asli yakin, Bung Mas, Aiman, berani. kalau misalnya sekelas UGM, ya rektoratnya, dekanatnya sudah menyampaikan, Pak Jokowi sudah juga menunjukkan ke media, terus tetap dianggap itu juga nggak benar. Apakah ada jaminan ketika Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya juga dianggap benar? Belum tentu juga. Karena Betul. memang niatnya udah Kalau niat, benar ya benar, udah Mas. niat jahat gitu loh. Niatnya ini mendiskreditkan kan begitu ya. Ya kita tahu ya latar belakangnya Om Roy mungkin juga ngerasa juga tersakiti di masanya rezim Pak Jokowi. Loh iya, Silakan kita saja benar. itu subjektif ya, silakan Iya. saja. Tapi juga bahwa ada ruang kebenaran yang harus juga tidak bisa dipungkiri, Ya. ya harus diakui juga. Jangan juga seolah-olah merasa diri yang benar sendiri. Oke, Mas Yang Roy dan akhirnya Pak Rizal nanti saya berikan publik gitu kesempatan loh. selepas Oke. jeda kami akan segera kembali saat lagi tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara. Ini ada dua pendapat yang berbeda, tapi bukankah soal demokrasi kita bicara bukan hanya tujuan, tapi proses deliberatif, proses yang kemudian harus disampaikan ke tengah-tengah publik atas ide-ide yang kemudian disampaikan, tentu berbasis fakta dan data. Tadi saya mengutip dari apa yang disampaikan oleh Bung Semar. Kalau dekanat, rektorat sudah bicara, satu. Kalau sudah ada putusan pengadilan Bambang Tri Mulyono ya terkait dengan putusan dari ijazah palsu, itu sama juga tudingannya kan, ijazah palsu. Lalu apalagi yang mau dipermasalahkan? Ini tentu menjadi pertanyaan publik. Ya, yang sedikit Mas, sebelum Pak Rizal. Kebetulan saya sendiri yang juga nggak sendiri, bertiga. Saya Ini pernyataan dari Bung, iya. bukan dari Ya. saya, tapi pernyataan dari Bung Dr. Semar. Tifa silakan. dan juga Dr. Ismon yang ketemu dengan wakil dari UGM. Ada dua wakil rektor di sana, Prof. Aris Sujito dan Prof. Wening, ya gitu. Dan mereka pada saat pertemuan itu, makanya 1 jam lebih, itu sebenarnya kalau itu dan itu janjinya UGM untuk memutar itu atau memberikan, dan sampai sekarang tidak diberikan. Gitu. Ijazahnya? Bukan, ya kalau ijazahnya jelas nggak di UGM, ijazahnya nggak ada di UGM. Oh, UGM mengatakan bahwa ijazahnya tidak ada di Tidak kami. ada di UGM, ada di yang bersangkutan. Kopinya juga mereka nggak mau Nggak ada. mengeluarkan. Oke, baik. Padahal mereka katanya punya 34 Kan ada bukti. biasanya kalau kita nggak tahu tahun 85 ya. Iya. Kalau kita kuliah, ijazah itu kan kopi Kan ada kopinya. salinannya Maka. itu ada di kampus. Betul. UGM Itu menyatakan tidak, yang tidak ada. jelas kami ke sana tuh hanya naratif saja. Bukan Ya. menyatakan nggak ada Iya. dong, tapi Iya. nggak mau menunjukkan kopinya. Tidak ada. Mereka mengatakan tidak mau menunjukkan karena Ya, apa? tidak mau Karena- menunjukkan. Bila ya- yang jelas di mau ruangan jadi itu menteri propaganda Nazi juga kayaknya. Gini. Tidak ada Nggak atau tidak bisa mau dong. menunjukkan, Mas Roy? Iya kan tidak ada Yang jelas gini, menunjukkan. di ruangan Ijazah itu tidak kan ada. untuk orangnya. Gini. Orangnya. Anda Kopinya nggak kan ada di sana kok bisa ngomong sih? Bukan ya karena kesannya nuansanya. Iya. Waduh, ini saya penyesatan mengatakan betul. di ruangan Penyesatan itu betul. tidak ada. Tapi sempat tanyakan nggak? Saya tanya, sempat tanyakan nggak? Ada nggak kopi atau salinannya di kampus? Ya, mereka mengatakan yang berhak menunjukkan adalah yang punya Nah, bersangkutan. kan itu Iya, jelas, Aiman. memang. Jelas gitu loh. Jangan juga Tapi tidak ada. publik seolah-olah tahu bahwa Iya. UGM itu menyatakan bahwa tidak ada kopinya. Gini, tapi Kan begitu 34 bukti yang Tidak mau katanya ada memberikan, digembar-gemborkan tuh menunjukkan, ada. bukan berarti tidak ada. Jangan Itu- bermain kata-kata Itu dong. tidak ada di ruangan itu. 34 Bukti bukti. katanya ada apa-apa berlindung di balik Terus tadi. kalau misalnya itu yang tidak ada, disampaikan berarti tadi. memang salinan sudah dipastikan tidak ada. Sebentar, kan nggak Mas, gitu saya juga, ngomong dulu, Roy. Mas. Sebentar, Nggak Bung gitu Sumar. juga. Ya. Bentar, gimana, Bang? jadi 34 artinya bukti apa aja 34 misalnya? Bukti misalnya adalah kartu rencana studi KRS. Terus daftar peminjaman buku Oke. dan lain sebagainya. Proses-proses kuliah lah. Proses gitu. kuliah. Padahal itu sekali lagi nih saya koreksi ya, tidak termasuk yang dikecualikan di pasal 17 di dalam Undang-Undang Keterbukaan Yang tadi Informasi 34 bukti ada, katanya ada, tapi ternyata tidak ada di ruangan itu. tidak ditunjukkan. Bahkan skripsinya yang seharusnya itu milik publik. Skripsi seseorang itu kan hasil karya buah Ya. pikiran. Seseorang itu harus bisa dibaca di perpustakaan. Oke. Itu pun baru last minute. Setelah kita berdebat tentang Undang-Undang Keterbukaan Informasi, Ya. dan skripsi itu, kalau ini boleh saya bilang,
Mungkin di ruangan ini ya yang benar-benar melihat dan memegang yang disebut skripsi itu ya hanya kami bertiga dan yang ada di ruangan. Ini boleh saya tampilkan? Iya silakan. Skripsi. Ini Dan pertama kali nih eksklusif nih. Ya eksklusif. Ini eksklusif. Ini skripsi Jadi, Pak Jokowi. Ini saya potret sendiri. Ini dari mana? Dari UGM? Ini dari UGM. Oke. Ya dan ini saya foto sendiri. Jadi saya melakukan. Kita lihat halaman berikutnya. Oke. Enggak, sebentar. Artinya skripsi itu ada ya? Ada. Skripsinya ada. Yang disebut Oke. skripsinya Joko Widodo Ini itu menarik. ada. Ini eksklusif nih ya? Ya ini eksklusif, belum pernah muncul ya. Oke. Jadi ini ada. Kemudian kalau kita lihat halaman berikutnya. Ya itu disitulah ini udah lari tapi nggak apa-apa. Ini lihat ini ketikan manual. Ini ketikan manual. Ketikan dengan mesin ketik manual. Ya ada nanti halaman pengesahan. Itu yang dibuat dengan tidak dengan mesin ketik manual. Coba kita Tapi lihat. dengan font yang itu kalau diteliti. Font itu jauh mendahului zamannya. Gitu ya. Ini? Nah ini. Oke. Ini tidak ada di tahun 85 dengan font semacam ini. Ini adalah font kreasi dari Windows. Yang baru ada di tahun 92. Bahkan tanda tangan Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, itu pun dikonfirmasi oleh putrinya Prof. Ahmad Sumitro. Nama bapaknya bukan itu. Nama bapaknya Profesor Dr. Ahmad Sumitro. Pakai U. Oke, bukan Tidak Soe. pakai OE. Oke. Tanda tangannya juga beda. Ya, tanda tangannya beda. Silakan dibaca oleh grafolog. Akal sehat ini. Lah iya, kan ini justru sehat banget, ya. Namanya juga Sehat juga banget, tidak bukan semacam sehat itu. banget. Oke, Jadi saya minta ada untuk clear. ditampilkan ya. Dan Coba ini kosong telah dipertahankan di depan Dewan Penguji. Kok bisa kosong tapi lulus Tampilkan itu full kan coba aneh. ya, tampilkan full. Iya. Terus berikutnya lagi. Jadi ada halaman yang sangat penting yaitu halaman pengesahan atau halaman pengujian. Nah, ini lucu lagi. Tidak ada di skripsinya Jokowi. Justru ini ditampilkan pada skripsinya orang lain yang ada di situ. Teman-teman bisa lihat yang paling lucu di sini. Dipertahankan di depan Dewan Penguji tesis. Prof, tesis itu S1 atau S2, Prof? Jujur. S2. Ya. Profesor mengatakan tesis itu S2. Tapi sebentar, ini skripsinya Pak Jokowi? Jokowi nggak punya kayak ginian. Bukan, Mas Roy dapatnya ini dari kampus UGM. Dari kampus UGM langsung. Foto sendiri. Foto sendiri. Tulisannya skripsinya Pak Jokowi. Iya. Dan ini didapatkan dari temennya Pak Jokowi yang ada di situ. Ini saya ada, yang ada lembar pengujian. Terus difoto oleh Mas Roy. Saya foto sendiri. Oke. Keluarnya tulisan Dewan Penguji. Bentuknya buku tesis. dong. Bentuknya buku. Oke. Jadi berdasarkan ini, hal-hal yang sangat ini, kok kayak gini bisa lulus sih gitu loh. Tidak ada tanda tangannya loh ini. Kalau nggak ada tanda tangannya ya skripsinya nggak lulus dong. Kok bisa dapat ijazah? Dan itu di atas skripsi, tesis bukan skripsi. Sekali lagi tesis. S2, Terima ya. kasih Prof. Ya, Ya, Oke. saya sedikit ya, Bung Silakan, Herman ya. silakan. Saya Anda mau sedikit. kesini kok boleh kalau menunjukkan? Iya, jadi enggak juga. Oke. Cukup Ya. di sini ya. Cukup di sini saja, kan gitu ya. Gimana Mas Mar? Kok bisa tesis? Jadi menurut saya kan begini, kenapa saya bilang kita ini jadi debat kusir ya. Bahwa ada proses ya. Pak Jokowi itu ketika memang dianggap memasukkan ijazah, sudah banyak sekali proses politik yang dilalui. Apakah memang ketika dia mahasiswa waktu itu dia punya kekuatan untuk memalsukan itu? Apakah dia punya power untuk melakukan pemalsuan Bukan. Ini ijazah kan dan lain itu saya fair sebagainya? juga. Kan dilakukannya belum tentu semasa mahasiswa. atau Iya, semasa- barusan tapi ini Mas. Tapi maksud Bisa saya, sewaktu-waktu verifikasi setelah itu kan itu. sudah clear dari proses dia ikut pilkada, dari Saya yakin proses KPU dia nggak meriksa ini, Mas. ikut Saya yakin gubernur KPU bahkan nggak meriksa. sampai pilpres itu Iya. kan clear. Karena saya juga beberapa kali ya itu proses dalam pilkada itu selalu diverifikasi, Mas Aiman. Sama tim dari KPU, apakah betul ini skripsinya, apakah betul ini ijazahnya. Salah. Kalau skripsi KPU nggak meriksa skripsi. Mas. Apakah Ijazah. betul itu ijazah dan lain Ya, sebagainya. salah kan? Itu selalu memang diverifikasi oleh tim dari KPU. Ya. Dan ini kan jadi kayak mencederai akal sehat kita ya, bahwa proses itu dilewati semua dan baik-baik saja. Gitu loh. Dan Ya, kalau sekarang salah jangan diulangi, Mas. persoalannya memang Pertanyaan saya gini, kemungkinan apa sehingga bisa mematahkan apa yang Mas Roy sampaikan? Misalnya tulisannya tesis bukan skripsi. Ya, mungkin- Fontnya font yang Ya, Windows Anda katakan. font ya. Windows, Bahkan, Times News Roman. dulu kan saya nggak tahu tahun 85 sudah ada mesin ketik elektrik. Ada mesin ketik elektrik IBM typewriter, ada mesin hurufnya nggak kayak gini. Hurufnya nggak kayak gini. Anda Nggak meyakini kayak itu gini. ya? Yakin saya. Karena apa? Karena saya kerja di toko komputer waktu itu, Mas. Oke. Jadi saya tahu pasti. Dan ini Anda pastikan ini tulisan dari Windows. Baru. Print out dari mesin Windows dan setidaknya ini keluarnya dari mesin laserjet atau inkjet. Dan inkjet atau laserjet itu keluar di atas tahun 92. Oke. Very clear kalau soal ini. iya kan sudah dijelaskan juga kan Siapa yang jelaskan? sama Gajah Mada kan? Gajah Mada nggak bisa jelaskan ini. Gitu loh. Oh, Anda Itulah. sempat tanya waktu itu Iya. juga?
Apa penjelasannya? Oke. Penjelasannya ya udah ya kaku-kaku gitu aja. Kaku-kaku gimana? Bukan, nggak ada penjelasan itu kalau videonya Ya diputar. tadi kaku-kaku itu ada isinya dong. Nggak ada kaku-kaku, nggak ada. Sebentar gini. Anda bertanya pada pihak UGM waktu Saya itu. bertanya pada pihak UGM. Ya. Yang bertanya Pertanyaannya saya, apa? Mas. Pertanyaan apa? Pertanyaannya Mas Roy. apa? Kok bisa pada tahun 85 Ya. itu ada saya ada Ya, Pak UGM Isman. denger nih, terus? Ya, UGM dengar Ya. dengar ini. Ya, Ya. kalau UGM membantah silahkan putar film utuhnya, itu ada statement saya. Ya, dan Kenapa? kalau nggak mau nonton rekaman audionya saya ada. Oke, Ya sudah, ini lanjut. Ya. Pertanyaan apa yang Mas Roy Pertanyaannya kok ajukan? bisa tahun itu skripsi dengan seperti ini lulus? Oke. Kok bisa? Tidak terjawab, mereka hanya diam-diaman, Oh, nggak menjawab apapun. tidak menjawab apapun. Dan setelah itu bikin konferensi pers sepihak, Mas. Dan ini konferensi pers sepihak itu ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa-bisanya seorang Profesor Wening Udasmoro yang dia berasal dari Fakultas Sastra menjelaskan jadi Jokowi itu sudah pasti ya itu mahasiswa Fakultas Kedokteran. Salah. Itu slip of tongue. Saya percaya itu slip of tongue, Prof. Tapi nggak mungkin slip of tongue itu muncul wong dia orang sastra. Jokowi itu kehutanan, bisa-bisa aja dia bilang kedokteran. Kalau memang tidak ada petunjuk dari Saya aja Allah pernah SWT. sering kali disebut kuliah di FISIP tapi Baik, nanti kita akan lanjutkan. Jadi maksud saya biasa aja itu Bersama gitu kami loh. Rakyat Bersuara. Satu sesi sebelum sesi terakhir, saya berikan kesempatan pada Pak Rizal. Ya, terima kasih. Ada 3 hal ya yang ingin saya Iya, sampaikan. belum sempat ngomong dari tadi. Ya. Yang pertama adalah untuk penyelesaian dari pro kontra ini. Tentu saja ada pihak yang kompeten itu kan untuk meneliti dan menelaah ini. Makanya TPU Dan independen ya. dan independen dalam pengertian tentu saja yang Mas Roy tapi independen kok. ya Kan udah bukan partai artinya manapun. dua jalur, Iya. dua jalur yang bisa kita tempuh. Satu sebetulnya kami sudah usulkan bentuk tim pencari fakta dengan elemen-elemen yang representatif gitu kan. Satu itu. Ya, tapi siapa yang nunjuk itu, Pak? Ya artinya sebetulnya kalau UGM punya niat yang baik gitu kan untuk bisa mengklarifikasi sampai ke verifikasi gitu kan, yang awalnya informasi gitu kan, dia punya inisiatif. Oke, Misalnya- karena ini saya harus sebutkan juga, ini kan fair juga ya. Bukan hanya ijazah yang kemudian jadi polemik, ternyata kemudian Mas Roy memfoto ada kejanggalan Ya, di skripsi. Artinya dua hal. Meskipun ini belum tentu salah loh Mas Roy. Atau Iya. Mas Roy yakin ini salah? Saya Ya kira salah lah kalau Oh, iya. kalau skripsi kayak gini bisa lulus itu ya aduh alangkah menyakitkannya. Ya Kang, Sudah silakan. fokus ke 2 hal kalau menurut saya untuk itu fokus ke 2 hal, soal skripsi gitu kan dan soal ijazah. Oke. Saya kira itu yang harus menjadi objeknya gitu kan mengenai itu. Kalau Soal ijazah sekarang tambah lagi skripsi gitu kan. ya dengan skripsi karena Oke. skripsi juga dianalisis oleh para ahli kan gitu dan muncul. Tapi Pak Rizal melihat memang ada kejanggalan juga skripsi Ya, ini. saya sepakat dengan pandangan-pandangan para ahli itu, Pak Roy dan Pak Rismon, Oke. gitu kan, sehingga dengan begitu juga akhirnya TPUA gitu kan memasukkan perkembangan ini ke ruang yang punya kompetensi juga. Pak, tapi saya mau nanya, ini TPUA baru terbentuk atau udah lama? Oh, TPUA sudah lama. Kenapa TPUA yang maju Pak untuk soal ijazah Pak TPUA Jokowi? ini sejak awal gitu kan itu sudah mengajukan, mewakili atau menjadi kuasa. Karena kenapa saya tanya gini? Karena banyak juga nanti yang berpikiran bahwa ini residu 212 misalnya. Kan banyak kemudian disampaikan seperti itu. Lalu kemudian ini yang sakit hati belum kesampaian. Nah, Bagaimana Bapak menjawab itu? Enggak, waktu itu kan yang muncul soal ijazah palsu ini adalah Pak Bambang Tri. Ya. Gitu kan. Nah, Pak Bambang Tri ini itu kemudian memberi kuasa ke TPUA untuk menggugat. Gitu. Jadi bukan hanya membuat buku yang disebut Jokowi Undercover yang kedua, gitu kan, tapi menindaklanjuti dengan gugatan.
gitu kan, sehingga masuk. Anda tim hukumnya waktu itu? Ada tim hukum TPUA. TPUA. Saya sendiri tidak ikut, Iya, tapi bagian dari TPUA organisasi lah, Anda. itu kan Oke. sebagai satu institusi kan mau menjadi Nah, kuasa ini saya mau hukum. tanyakan, Anda bagian dari sejarah waktu itu yang kemudian soal buku Jokowi Undercover yang bicara soal juga terkait dengan ijazah. Yang pertama kan bukan soal itu. Saya pernah Dua kupas kan? buku itu, betul. Ya, ada 2 buku itu kan. Jokowi Undercover itu. Soal pertama adalah soal Silsilah. silsilah. Ya. Yang kedua soal ijazah. Ijazah. Nah, pas ijazah itu yang menjadi kuasa hukumnya TPUA. Oke. Menggugat melalui Kan pengadilan negeri. Bambang Trinya akhirnya nyatakan bersalah. Artinya Tidak. apa yang digugat oleh... Tidak. Nah, itu coba silakan dijelaskan. Artinya konteksnya perdata pidana ini. Gitu ya. Waktu digugat itu perdata. Gitu kan. Waktu gugatan perdata nih tentang ijazah palsu ini. Perbuatan melawan hukum lah. Gitu kan. Digugat Pak Jokowi. Kemudian ketika mulai proses berjalan ditangkap Bambang Trinya. Bambang Trinya. Oke. Kemudian diproses pidana Ya. bersama-sama dengan Gus Nur. Nah, TPUA mendampingi. Gugatan perdatanya nggak dilanjutkan. Data nggak dilanjutkan karena ditahan bagaimana mencari Baik. bukti dan yang bersangkutan bisa terlibat. Akhirnya malah berbalik pidana ke Bambang Tri. Akhirnya pidana ke Bambang Tri, Baik. terbalik tuh, gitu kan, dan Gus Nur berdua, Ya. TPUA mendampingi sebagai kuasa hukum. Proses berjalan, waktu di Pengadilan Negeri Solo divonis tentang hoax, gitu kan, tuduhan mengenai ijazah palsu itu tidak terbukti hoax, Oke. atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Ya, sekarang sudah direpus oleh MK. Sudah, itu kan nggak ada tuh. Tapi itu dasarnya. Ya. Sehingga divonis 6 tahun. Tapi nanti naik ke tingkat pengadilan tinggi Semarang dan Mahkamah Agung, itu dianulir. Jadi, Jadinya terus bebas. bukan. Pada delik yang lain. Oke. Delik yang lainnya ujaran kebencian. Undang-Undang ITE. Itu. Sementara yang tadi sudah tidak dipakai lagi. Oke. Nah, dengan dasar itulah kemudian TPUA menggugat lagi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di mana prinsipalnya nambah, bukan hanya Bambang Tri, tapi saya, Hatta Taliwang, Muslim Arbi, Taufik Bahaudin ya, yang dari We Watch, 5 orang dengan kuasa hukumnya TPUA, yang akhirnya putusannya NO. Gitu kan. NO itu kalah atau menang? Ini perlu dijelaskan. Itu tidak kalah tidak menang. Saya kira Prof juga semua NO itu apa? hafal. Singkatannya apa? Niet onvankelijk. Artinya? Artinya tidak diterima. Oke. Artinya itu tidak ada yang kalah tidak yang menang. Bisa diulang. Pada soal tudingan ijazah tadi. Oh iya, kita sudah belum sampai ke proses pembuktian nih Oke. Pak Iman nih ya. Pembuktian ijazah. Pembuktian ijazah belum sampai itu yang namanya pokok perkara. Vonis pengadilannya adalah kami tidak berwenang. Gitu. Jadi sebenarnya dalam sejarah proses peradilan belum pernah Pak Jokowi menang. Tapi Bambang Trinya kan di penjara akhirnya. Enggak, yang di penjara itu karena ujaran kebencian. Kaitan ke ijazah. Tidak ada hubungan dengan ijazah. Tahunya dari Justru- mana? Kan awalnya ijazah itu. Ijazah itu divonis di Solo. Oke. Ya kan? Tapi nanti dianulir. Jadi ITE kan. Jadi ITE. Ya. Gitu. Sehingga nggak ada hubungan dengan ijazah. Jadi ijazahnya Anda menyimpulkan bahwa ijazahnya masih belum terbukti, kasusnya masih gantung. Masih gantung. Bahkan masih dinyatakan sebagai... Nanti kebetulan fakultas hukum semua. Akhirnya itu dalam kaitan ini sebentar. Ya. Kita jadikan bukti tadinya kan. Bukti putusan pengadilan tinggi dan putusan Mahkamah Agung. Ya. Ayo kita uji di pengadilan perdata. Gitu. Dari putusan pidana ini kita uji di putusan perdata. Ya. Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat lagi. Tapi putusannya kan tidak berwenang. Jadi sebenarnya dalam sejarah peradilan belum pernah Pak Jokowi menang. Gitu. Dan belum pernah Soal ijazah ini. Soal ijazah ini. Satu itu soal hukum ini. Ya. Sehingga kami terakhir masuklah ke Bareskrim. Saya kira ini tadinya penyelesaian ini. Tahun berapa itu? Baru 2024. Oke, bulan masih ingat? Desember. Desember. Oh, baru kemarin. Oke. 9 Desember 2024 kita masuk ke Bareskrim. Gitu kan. Kemudian dengan perkembangan yang ada, kita tambah-tambah bukti. Sampai sekarang kita tambah-tambah bukti itu sudah 15 bukti masuk. Terkait dengan ijazah palsu. Ijazah palsu. Hanya satu ijazah palsu. Ijazah palsu. Oke. Dan skripsi. Dan Sudah skripsi. masuk.
masuk skripsi. Dapat dari dalam mana? Udah di foto-foto perkembangannya, juga kayak Mas Roy tadi? dari data-data ini, dari data-data Mas Roy, dari data-data Pak. Oh, Mas Roy udah lama nih foto ijazahnya? Belum, barusan. Ini maksudnya tambah. Kalau Tambah yang barusan. yang ini Tambahan masuk, bukti baru. yang ini masuk tadi. Oh, baru dari Mas Kalau Roy. yang ini yang Mas Roy ini dan yang Pak Rismon. Apa yang soal digugat? ini. Apa yang digugat? Artinya ini bukti gitu kan bahwa skripsi itu palsu. Jadi bukan hanya ijazah, Bukan hanya skripsi palsu. ijazah. Itu masuk. Makanya akhirnya kita dorong Bareskrim bergerak. Gitu karena ini sudah menjadi perhatian publik gitu kan supaya bisa selesai semua ini. Buktikan bahwa ijazahnya palsu atau asli dan buktikan bahwa skripsinya palsu atau asli. Itu melalui proses yang sudah kita masukkan ke Bareskrim. Mas. Saya kira itu masalahnya. Sebelum saya berikan pada Jadi Bung- kalau rakyat Indonesia mau lihat soal sidang, soal ijazah, besok itu ada 2 sidang bersamaan terkait Jokowi. Dua-duanya terkait Jokowi. Satunya tentang ijazah, laporan dari M. Taufik Solo. Satunya lagi Mas Rukmana itu soal SMK. Sidangnya bareng, jamnya pun SMK sama. mobil. Jadi besok Itu yang putra Mas Boyamin bukan? kayaknya ya, saya Oke, harus baik. runut Ya. nasabnya itu. Ya, oke. Jadi besok itu pertama kalinya sidang. Kalau mau apakah nanti Dua-duanya pertama kali sidang besok. pertama kali? Oke, Nah, ijazah yang lucu dan SMK ini. mobil ya. SMK ini, karena SMK ini nyaris orang lupa. Bagaimana dulu Pak Jokowi itu di medsos itu viral ya. Tentang ada 6.000 pemesan. Terus sekarang belum ada izin dan sebagainya. Tapi ya kata 6.000 itu sama dengan kata 11.000 triliun. Jadi nggak terbukti sampai saya nggak pernah lihat SMK. Lah sekarang itu digugat. Ya, ya. Besok sidang. Oke. Kita Pak Rizal sedikit lagi boleh mau tambahan? Silakan. Ya, saya kira yang berkaitan yang saya ketemu Pak Jokowi kan, Ya. itu yang belum terungkap, maksudnya dikaitkan dengan Pak Jokowi menunjukkan Ijazah. ijazahnya ke para wartawan media yang tidak boleh difoto dan tidak boleh direkam itu. Itu Anda udah keluar tuh. Itu saya sudah keluar, begitu Oke. keluar naik bis kemudian baru baca berita-berita, loh kok ditunjukkan Ke wartawan. wartawan. Kenapa nggak ke Anda? Anda bertanya. Padahal pada waktu sebelumnya gitu kan Pak Jokowi sangat tegas sekali menyatakan tidak akan menunjukkan selain perintah pengadilan. Nah konteks perintah pengadilan ini gitu kan yang perlu dikritisi juga. Kalau perdata gitu kan nggak mungkin hakim memerintahkan karena asasnya saya ingin memberikan gambaran asas siapa mendalilkan dia harus membuktikan. Itu bukan hanya si penggugat yang membuktikan itu. Tergugat juga yang sama-sama mendalilkan. Kata kita itu ijazah palsu. Kata Pak Jokowi asli. Dua-duanya harus membuktikan di persidangan perdata. Karena asas pembuktiannya seimbang. Itu jadi nggak bisa dikesankan bahwa harus siapa yang mendalilkan itu harus membuktikan seolah-olah penggugat saja. Enggak, hakim pasti akan minta mana penggugat, mana tergugat. Itu maksudnya gitu ya, bahwa yang namanya Baik. mendalilkan harus membuktikan. Baik, silakan Prof. Firman. Ya, jadi saya perlu luruskan ya bahwa jika saja gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 2 kali dan Ditun itu benar, maka hari ini sudah putus. Bagaimana kita bilang itu benar atau itu palsu kalau tidak pihak yang melakukan dugaan itu membuktikan. Jadi saya harus luruskan bahwa Pak Jokowi 2 kali menang 2 kali menang. di Jakarta Pusat. Soal ijazah. kalau, ijazah. kalau menurut saya tidak. Ya makanya. Yang mana? Kalau Bentar, menurut saya bentar, tidak. bentar, Pak. Yang mana? Nanti saya bilang. Tadi disampaikan bahwa kalau dia benar maka sudah putus. Begini, kalau namanya pembuktian itu di pokok perkara. Gitu, Pengajunya aja sudah siapapun- tidak masuk, bagaimana mau kering? Mas gimana? Saya belum nggak ngerti gimana. Dia kita eksepsi, Ya. ya. Kemudian NO lah kita ikutin lah. NO tuh nggak ada putusan betul ya? Tetapi kan yang kita mau katakan kalau emang dia benar, maka hari ini sudah selesai. Oh tidak, saya Itu kan putusan Kalau pengadilan. penggugat Saya- benar, kalau pihak Ya, tentu Pak dong. Rizal benar, hari ini selesai. Maksudnya iya gimana? dong, kalau memang itu benar, kalau memang itu bisa dibuktikan, maka dia benar. kita siap membuktikan.
silakan. Kita siap membuktikan. Oke, Tapi jadi saya Mas mau Epi, lurus. ini Tapi ruangnya kenapa NO? Karena Anda nggak bisa membuktikan. bukan, Gitu. bukan. Belum ada. NO-nya kenapa? Belum ada. NO-nya kenapa? NO-nya pengadilan tidak berwenang. Berarti belum ada proses pembuktian. Nah, dari situ udah jelas. Kalau ada orang mengajukan sesuatu dibilang tidak berwenang, pengajuannya berarti nggak benar kan? Pak, nanti dulu. Sebelumnya itu ada proses mediasi. Ya kan? Sebelum masuk ke pokok perkara, maka ada mediasi. Waktu mediasi itu buka-bukaan. Begitu. Bahkan hakim meminta prinsipal hadir. Gitu. Berarti Pak Jokowi hadir. Itu diminta itu oleh hakim mediasi. Tapi ternyata tidak bisa. Keberatan kelihatannya kuasa hukum. Baik, ada solusi kata Pak Hakim. Pakai ini saja, Zoom. Gitu. Nanti hadir supaya bisa berunding antar prinsipal. Hadir nggak? Gitu kan. Tidak hadir juga. Begitu. Maksudnya di mediasi bisa saling membuka bukti. Tadinya kami penggugat maunya begini dasar-dasarnya, ini buktinya. Ini perdata ya? Perdata. Oke. Maka kalau perdata kan seimbang tadi. Iya. Dari segi tergugat mana buktinya? Ada putusannya akhirnya NO tadi. Nah, akhirnya itu kan tidak terjadi. Ya. Deadlock. Kemudian ada putusan NO gitu. silakan. Ya jadi sudah dijelaskan dengan gamblang dan saya harus luruskan ke masyarakat Indonesia bahwa jika memang pengajuan itu benar, maka hari ini sudah selesai. Dia saja tidak bisa masuk. Artinya ini tidak benar. Pihaknya aja nggak bisa masuk. Gitu loh. Disampaikan seperti itu. Nah ini kita harus dengarin. Saya terima kasih dijelaskan. Jadi saya tidak perlu menjelaskan. Sehingga kalau saja itu benar, maka sudah mungkin. Kalau ijazah itu benar-benar palsu maksudnya gitu? Ya apapun pengajuan permohonan dan sebagainya. Maka? Bagaimana kita mau mengatakan, wah ini itu segala macam. Saya tegas mengatakan kita menang. 2 kali. Dan 1 kali ditun. Kenapa? Karena sampai sekarang tidak bisa diselesaikan. Kalau saja itu benar, maka sudah putus. Yang pertama itu dicabut. Ya kan? Masa kalau kita mencabut menang kami? Nggak bisa hukum ini. Kalau hukum itu mencabut itu belum ada pertarungan. Satu ini yang pertama. Kenapa dicabut? Karena ditahan. Ini nggak fair gitu Bambang kan? Trinya ditahan. Bambang Tri ditahan. Ya terpaksa kami cabut. Begitu. Berarti masa kalah yang mencabut? Tidak. Ya Kecuali sudah, bro, kalau sudah ada. Kalau udah benar Pak Jokowi suruh nunjukin ijazahnya ya kan benar. Ah, Oke, nanti kita kembali saat lagi tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Oke. Sampai pada sesi terakhir di Rakyat Bersuara, saya berikan kesempatan pertama pada Bung Silvester. 2,5 menit, silakan Bung Silvester. Ya, saya sebagai anak bangsa sebenarnya miris ya atas kegaduhan-kegaduhan ini yang menurut saya belum ada pembuktian. Taroto yang tadi kita bicarakan itu semuanya dini dan belum valid. Dan memang sebagai warga negara yang baik, kita semuanya harus mematuhi konstitusi atau hukum yang ada. Makanya mari sama-sama masalah ini kita bawa ke jalur hukum. Jadi nanti biar yang tadi ijazah benar atau enggak, palsu atau enggak Mas Roy? Enggak ya? Palsu. Palsu. Tidak benar. Oh, iya. Oke, Mas Roy mengatakan sekarang bukan palsu tapi tidak benar. Ya tidak benar itu sama aja Siap. palsu. Oke. Sip, mantap. Jadi nanti pembuktian itu nanti bukan Mas Roy atau pihak manapun yang akan menganalisa, tapi laboratorium forensik, ya. Dan juga nanti kita bawa ke proses pengadilan. Nah, proses pengadilan pun ada beberapa tahap dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi sampai Mahkamah Agung. Nanti yang inkra ini yang akan bisa membuktikan bahwa ini palsu atau tidak, benar atau salah. Tapi sebagai anak bangsa, saya bilang tadi bahwa miris ya. Negara lain sudah sampai ke bulan, ya kan? Mereka udah robotisasi dan sebagainya. Kita masih berkutat dengan hal-hal yang menurut saya remeh-temeh. Menurut saya,
Ya. Tapi Amerika juga remeh-temeh juga, Harvard versus Trump kan juga. Ya, jadi makanya ini Bang. Jadi kita sekarang ini bagaimana kita menghadapi situasi geopolitik dan ekonomi dunia yang tidak menentu. Dan saya berpikir bahwa come on lah, jangan sampai kita anak-anak bangsa ini diadu domba. Ya, kita perlu mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran agar kedepannya bisa sampai 2029 menyelesaikan semua janji-janji kampanye dengan baik, ya. Jadi intinya jangan sampai kita anak-anak bangsa ini berantem sendiri gitu loh, yang tepuk tangan orang lain. Ya, jadi pesan saya itu aja. Mari sama-sama kita buktikan. Saya nggak bisa bilang bahwa kami ini yang benar atau abang yang benar, ya kan? Tapi biarlah hukum yang berbicara. Oke. Mas Roy silakan. Terima kasih. Ya, saya sangat setuju ya dengan kalau kita buktikan secara ilmiah dan secara dan itu nanti ada konsekuensi hukumnya. Memang harus begitu. Jadi apapun yang nanti terjadi, itu memang semua itu harus diteliti. Mana yang diklaim kalau itu misalnya benar, ya. Katakanlah skripsi. Kalau nanti ternyata yang dihadirkan itu ternyata bukan skripsi yang ada yang kami pegang waktu itu di UGM, nah berarti ini ada yang lain. Karena UGM memastikan ini loh skripsinya Jokowi. Dan harus itu yang diteliti. Itu harus diteliti skripsi itu. Karena jelas kalau skripsi itu yang teliti, saya hakul yakin ya 99,9% bahwa itu ada banyak keanehan. Dan kalau UGM meluluskan skripsi semacam itu, waduh sangat menyesal saya. Benar-benar ini citra Universitas Gadjah Mada dipertaruhkan. Ya kalau itu. Dan kemudian soal ijazah sekarang Mas Aiman. Kalau ijazah itu nanti yang dihadirkan itulah bukan yang diposting oleh si kader partai itu. Berarti kader partai itulah yang sudah membuat heboh atau gara-gara. Karena gara-gara dialah. Ya, dia membuat keonaran dengan itu. Kalau nanti ternyata skripsinya, ijazahnya itu pun yang dihadirkan bukan, ya atau lain lagi, tetap harus kita periksa. Karena apa yang kita periksa adalah yang sudah didalilkan oleh seorang kader PSI waktu itu, ini loh asli. Yang kami periksa itu. Kalau nanti ada yang lain, itu dah. Tapi sekiranya gini, Mas Aiman, sebenarnya gampang juga ya. Kalau misalnya kemarin ada kawan-kawannya yang tuh hadir ya gitu. Kami gini-gini. Enggak lah, 1000 kawan, 1000 foto, itu akan sulit memastikan kalau tidak skripsi yang asli atau ijazahnya yang asli. Jadi ijazahnya harus dibuktikan bahwa ada. Kemudian KKN-nya gimana kuliah kerja nyata. Nah itu juga menarik. Mas Roy, ini ada pertanyaan. Kalau misalnya kita bicara, apa sih untungnya bicara soal ijazah toh Pak Jokowi sudah lengser? Betul. Pak Jokowi juga menyampaikan seperti itu kan? Ya, setuju. Memang ini nggak boleh terulang. Saya udah turun. Terima kasih. Ya gitu. Tapi apa? Ini jangan sampai presiden. Jangan sampai ini terulang lagi. Jangan-jangan ya. Ini jangan-jangan loh ya. Masih ada yang lain yang juga punya kasus yang sama, yang ijazah SMA-nya nggak jelas, ngakunya S1 di Singapura, S2 di Australia, tapi ternyata bodong juga. Itu juga nanti akan harus diperiksa dan bertanggung jawab. Kebetulan dia masih berkuasa. Gitu loh. Maksudnya siapa ini? Ya ada lah gitu. Sudah pernah saya pakai kaosnya waktu itu. Fura-fura tidak tahu apa-apa. Alias fufu-fafa. Silakan Pak. Ya silakan. Oke. Ya, jadi pada kesempatan ini saya harus tegas dulu mengklarifikasi bahwa kami 2 kali telah di-challenge di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan 1 kali di TUN dan kami menang. Kontekstualnya seperti apa dan bagaimana silakan, saya hanya menyampaikan kita menang. Kedua, bahwa mengenai ijazah Bapak Jokowi, kita sudah lihat semua sudah diverifikasi oleh pihak yang berkompeten yang mengeluarkan ijazah tersebut. UGM. Sudah disampaikan oleh rektorat, dekanat, wakil rektor, ada di lamannya juga bahwa Pak Jokowi adalah alumni Universitas Gadjah Mada, Fakultas Kehutanan, dan memang lulusan tahun yang disampaikan. Ini saya juga harus fair juga. Bagaimana dengan pertanyaan ketika sekarang kan kampus di bawah pemerintah, di bawah eksekutif. Jadi apapun bisa diatur pada kampus. Ini banyak pertanyaan seperti itu. Bagaimana Anda menjawab itu? Saya pikir itu adalah dugaan-dugaan yang harus di-challenge. Jadi kalau emang ada dugaan-dugaan gitu ya silakan, kita negara hukum, coba aja di-challenge. Yang pasti kita sudah sampaikan itu sudah diverifikasi baik oleh UGM sendiri, baik oleh KPU daerah pada saat wali kota, gubernur, KPU pusat,
Dan mungkin semua partai politik sudah men-challenge itu seperti itu. Sehingga akhirnya Bapak sudah dalam posisi seperti yang disampaikan, saya punya ijazah, saya alumni dan asli. Oke. Seperti itu. Dan saya lebih baik menyampaikan, mari kita semua masyarakat Indonesia menghentikan ujaran-ujaran seperti ini. Mari kita malah lebih mendukung pemerintahan untuk memajukan Indonesia menuju Indonesia emas. Saya pikir itu lebih bermanfaat ketimbang kita beretorika, kita debat kusir, sudah disampaikan asli dan sebagainya, masih terus kita pengen pokoknya harus kita yang benar. Nah, oleh karena itu bukan karena keinginan dari Bapak sebenarnya, tetapi bagaimana ngentikannya nih. Saya ulang tadi. Sehingga akhirnya yuk kita challenge aja. Siapa yang menyampaikan dia harus membuktikan, kan seperti itu. Sehingga ya mungkin akan ada proses hukum ke depan. Tadi kami sudah menyampaikan laporan kami, sudah menyampaikan kajian kami secara lengkap, dan ya kita lihat dalam beberapa waktu ke depan seperti itu. Dan saya pikir sebaiknya kita menghentikan semua hal-hal yang bisa merugikan kita sendiri kalau kita proses hukum nantinya. Baik. Demikian, terima kasih. Silakan Pak Rizal. Ya, pertama bahwa belum pernah dimunculkan kepada publik tentang ijazahnya Pak Jokowi. Gitu. Sehingga proses ini dianggap belum selesai. Baik pengadilan perdata 2 kali, kemudian pidana 1 kali, dan sekarang kita masukkan ke Bareskrim. Mudah-mudahan ini adalah harapan terakhir sampai kepada nanti pengujian lab krimnya atau digital forensik dan sebagainya, gitu kan, sehingga bisa terbukti asli dan tidaknya. Ini terakhir kita masukkan ke Bareskrim. Yang kedua adalah bahwa kenapa itu masih menjadi kepenasaran, karena awalnya apa yang dianalisis oleh Dr. Rismond soal skripsi itu menimbulkan konklusi, katakanlah itu palsu. Tapi apakah memang skripsi itu yang benar? Maka kemarin tanggal 15 April yang dikeluarkan oleh rektorat adalah skripsi itu. Gitu. Sehingga konklusinya masih skripsi itu palsu. Kemudian ijazah kedua. Ijazah yang berkembang yang ada di masyarakat itu adalah ijazah fotokopi dengan foto Jokowi seperti ini. Nah, kemudian muncul lagi juga gitu kan yang disebut ijazah asli dari kader PSI. Ternyata ini juga. Lalu timbul pertanyaan, apakah ijazah Pak Jokowi yang ini? Maka kemarin telah terjawab 16 April gitu di depan wartawan. Yang kemudian para wartawan atau awak media bertanya tentang kenapa berkacamata. Kemudian ada juga singgungan, apakah sama dengan yang beredar? Maka ketika konklusinya adalah itu sama dengan yang beredar dan itu sudah dianalisis oleh Dr. Roy Suryo dan Dr. Rismond. Berarti kesimpulannya itu ijazah palsu. Yang muncul di media sosial Yang muncul tadi di media sosial. Kalau ini yang sama dipegang oleh Pak Jokowi itu Karena kan? itu yang Tapi kita kan nggak tahu nih. Enggak, karena itu yang ditunjukkan ke wartawan. Maka menurut Kan saya wartawan juga nggak bilang bahwa yang sama dengan enggak, yang ini. Pak makanya di Bareskrim kita usulkan Oke. wartawannya panggil. Ya. Gitu kan sebagai saksi. Di samping juga sebetulnya sita itu gitu ijazah dan skripsi itu oleh Bareskrim. Kemudian dianalisis, diteliti sampai pada pembuktian. Saya kira ini sudah masuk ke ruang hukum loh. Kalau tadi ditanyakan, ayo kita masuk ke ruang hukum, teruskan saja proses Bareskrim ini. Gitu. Saya kira akan sampai nanti pada kesimpulannya. Begitu. Baik, baik. Silakan, Bung Sumar. Ya, saya pertama sepakat ya bahwa memang debat kusir ini harusnya disudahi karena memang sore tadi kan Pak Jokowi juga sudah punya beberapa alternatif sikap ya yang disampaikan oleh Prof sebagai kuasa hukumnya Pak Jokowi bahwa ini sudah dilengkapi juga kajian-kajiannya secara hukum terkait dengan dugaan-dugaan baik perdata maupun pidana ya Prof.
yang itu sudah disampaikan kepada Pak Jokowi, dan kita lihat ke depan, kalau memang tadi sudah disebut di media itu 4 orang akan dilaporkan, mudah-mudahan 4 orang ini bersiaplah untuk menghadapi laporan tersebut. Kalau tadi Roy Suryo merasa dirinya, ya bersiap diri. Nggak cuma soal mental, tapi bersiap diri juga bahwa ada konsekuensi hukum terkait dengan apa yang disampaikan, apa yang dilakukan, dan lain sebagainya. Nah, kalau bicara soal debat kusir itu kan nggak ada selesainya, Bung Aiman. Selalu orang itu merasa benar. Mungkin kami juga merasa benar. Mungkin Roy Suryo dan kawan-kawan juga merasa benar. Tapi bicara bahwa fakta, misalnya tadi sempat disinggung soal berkacamata, sekarang tidak. Saya tuh punya kawan namanya Endang Suryana, nanti saya bawa nanti. Dia tuh waktu kuliah pakai kacamata tebal, tapi sekarang nggak berkacamata dia. Dan tidak pakai lasik juga. Jadi maksud saya itu kan sesuatu yang didengung-dengungkan yang sebenarnya secara fakta banyak juga orang yang dahulunya berkacamata terus tidak berkacamata. Ini kan soal-soal yang tadi disebut sama Bang Silvertes kayak remeh-temeh gitu ya. Jadi kita itu bukan juga mengabaikan apa yang menjadi gugatan soal nilai-nilai. Tapi apa yang dibangun argumentasinya kadang itu mengganggu akal sehat kita. Nah, kita ini kan banyak sekali persoalan-persoalan problema bangsa ini. Kalau misalnya kita selalu berkutat, bergelut soal-soal yang memang akhirnya juga membuat ini terbelah, ya sudah, panggungnya sudah mulai bergeser. Sekarang kemungkinan besar masuk ke ranah hukum. Ranah hukum ini tahapannya banyak, mulai dari negeri tinggi dan lain sebagainya. Dan jangan juga nanti kalau sudah inkrah ada lagi soal lain. Kan jadi akhirnya kita nggak selesai-selesai menghabiskan energi. Mosok energi bangsa ini cuma habis soal-soal yang begini. Ini kan kita jauh lebih baik bagaimana pemerintahan ini bisa melewati berbagai rintangan-rintangan untuk menghadapi masa depan bangsa dan negara. Kan yang paling penting kepentingan masyarakat. Kepentingan masyarakat di atas segala-galanya, bukan kepentingan Om Roy dan kawan-kawan kan gitu loh. Itu yang paling penting. Oke. Makasih Bung Semar. Silakan. Sangat subjektif ini. Ya, saya sepakat dengan yang terakhir. Tetapi begini, biarkanlah orang mencari berburu kebenaran. Jangan diintimidasi, bisa laporasi loh, laporasi. Pak Jokowi itu sejak tahun 2019 sampai sekarang itu sudah 6 laporan. Dulu ada namanya Umar Khalid. Memang nggak ditahan tahun 2019. Sama soal ijazah. Tapi suruh lapor Selasa Kamis kalau nggak salah. Yang pertama itu tahun 2019. Maksudnya 6 laporan dari pihak Pak Jokowi terkait Bukan, ijazah itu palsu. dari warga, dari masyarakat yang melaporkan soal dugaan palsu. Oh, oke. Lalu Egy Sujana, pernah juga Egy Sujana. Lalu Bambang Tri itu kasusnya Anda panjang menyatakan itu. semuanya senjata makan tuan gitu. Ya begitu. Berbalik ke dirinya. Makanya maksudnya intimidasi seperti itu tidak perlu dilakukan. Kita bebaskan masyarakat untuk berpikir mencari kebenaran. Khalil Gibran dalam satu bukunya bercerita, saya membeli sawah. Tapi yang saya beli di mana letaknya? Maka saya harus cari pemilik sebelah kanan, sebelah kiri, utara, timur, barat, selatan, berkumpul untuk menentukan sawah mana yang akan saya beli. Dia mau berkata, menemukan kebenaran itu harus menemukan batas kesalahannya. Jadi sawah yang dia beli harus sawah betulan, bukan sawah palsu. Pertama. Jadi biarkan masyarakat berdiskusi, masyarakat berdialog. Tak perlu kita larang-larang, tak perlu kita intimidasi dengan persoalan hukum. Maka tadi di awal saya bilang, kalau mau cepat Pak Jokowi cukup menunjukkan itu, boleh siapapun memverifikasi. Tapi kalau bicara lama, dengan hukum. Lama itu betul menghabiskan energi. Ini cerita pertama. Kedua, ada buku namanya The Truth About Lying. Penulisnya Stephen Costello. Saya simpan ya, tadi sore saya menemukan ya. Dia mengatakan demikian, ini zaman post-truth. Jadi hampir setiap hari kita ini dibohongin. Ini ngomong soal kebohongan. Malam ini kita bicara soal salah, benar, bohong, jujur, asli, palsu. James Costello menulis begini, apalagi hari ini, hidup di era sekarang, kita dibohongi setiap hari oleh, ditulis di situ. 1, media. Jangan tersinggung ya media massa ya. 2, pengiklan. 3, pasangan. 4, teman sendiri. 5, rekan kerja. Dan yang ke-6, politisi. Ini kritik dari James Costello. Oleh karena itu kita berguru dari sini, berkaca dari sini. Tidak ada tempat yang tidak ada kebohongan. Tidak ada tempat yang tidak ada kejujuran. Tapi kejujuran, kebenaran pasti akan ditemukan dengan cara yang benar. Demikian. Luar biasa.
Kita akan lihat nanti ke depan, apakah fakta atau fitnah, mana yang benar, mana yang salah. Tapi saya senang tadi Mas Roy Suryo sampaikan bahwa mungkin Pak Jokowi memang lulus dari UGM. Jadi senang saya tadi. Mungkin. Oke. Jadi Mas Roy Suryo sudah mulai hampir meyakini tapi yang penting ijazahnya bener nggak? bahwa Pak Jokowi itu lulus dari Iya, nggak jadi UGM. close Perdebatan nanti. ini akan selesai Yang nanti. penting ijazahnya Untuk kita asli lihat atau enggak. hari-hari ke depan. Apakah dengan proses hukum yang nanti akan tuntas, saya nggak tahu. Ataukah dengan menunjukkan langsung dari Pak Jokowi, saya juga nggak tahu. Kita lihat nanti bagaimana perkembangannya. Saya Aiman Wicaksono undur diri. Sampai jumpa di Rakyat Bersuara berikutnya.